buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini itu kita dengar ya via pra-mapping ya, akan disampaikan oleh Pak Nuki membahas secara regional. Mungkin mudah-mudahan Pak Nuki akan membahas secara regional mengenai daerah pemetaan kita, pemetaan Anda ya. Tuh, tapi peta geologinya jangan dimunculin ya. Kalau peta geologinya dimunculin pada ada foto-foto semua. Baru 2 hari sudah jadi semuanya itu pertanyakan begitu. Nah itu anunya itu. Tapi saya meyakinkan bahwa apapun peta yang dimunculkan sama Pak Nuki itu salah gitu, jangan dipercaya ya. Itu jangan dipercaya. Jadi yang dipercaya itu petanya Tiko gitu ya. Itu. Jadi itu aja. Jadi itu kira-kira anunya ya. Nah, saya juga nanti mungkin besok atau lusa mau menelpon ini Rina untuk memberi kuliah mengenai definisi skala ya. Jadi mungkin besok barangkali ya. Oke. Silakan Pak Nuki kalau mau terima ini. Kasih, Pak Khalid. Baik, terima kasih Pak Khalid. Bapak-bapak dan Ibu, rekan-rekan dan para peserta kuliah lapangan. Jadi seperti disampaikan Pak Khalid tadi, saya diminta Pak Khalid menyampaikan uraian lah begitu ya, uraian tentang pemetaan geologi lapangan yang diharapkan akan bisa menjadi bekal untuk Anda di dalam memulai melaksanakan pemetaan geologi lapangan gitu ya. Dan sebenarnya sebagian sangat besarnya memang tentang geologi daerah Padalarang ya, tetapi karena ini yang pertama untuk materi pemetaan, maka saya sempatkan mengutip beberapa atau mengumpulkan beberapa hal yang mungkin akan Anda jadikan pegangan di dalam melakukan pemetaan. Dan untuk mempermudah Anda mengerti dari uraian yang akan saya sampaikan tentang geologi daerah penelitian, karena ada beberapa hal yang mungkin nanti kalau Anda kurang tepat memahaminya, kemudian menjadi catatan yang justru membuat peta Anda akan salah begitu ya. Karena seperti disampaikan Pak Khalid tadi, ada beberapa jenis peta yang sudah sempat saya publish itu, dan atau juga mungkin oleh rekan-rekan yang lain bagikan atau juga publikasikan begitu, yang kalau Anda salah mengerti di dalam memahami satuan dalam peta itu, maka akan menjadi acuan yang tidak seperti yang kami harapkan bisa Anda kerjakan atau menjadi hasil dari kegiatan pemetaan ini. Baik, supaya tidak berpanjang lebar lagi, jadi ini saya ambil dari buku pedoman geologi lapangan ya, yang dikeluarkan oleh Pak Agus bersama rekan-rekan dosen yang lain gitu ya. Saya termasuk di dalamnya untuk memberikan beberapa poin tentang stratigrafi. Jadi prosedur pemetaan geologi lapangan dapat dibagi dalam 3 tahap utama. Jadi Anda kalau akan melakukan pemetaan, maka 3 prosedur utama inilah yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah perencanaan pemetaan, dan kedua adalah pemetaan lapangan, pemetaannya sendiri, begitu kegiatannya, yang mungkin untuk kondisi sekarang kemudian diwakili oleh Mas Alven dan mas-mas asisten ya, untuk menghindari kerumunan yang terlalu besar begitu ya. Dan kemudian yang terakhir yang penting juga adalah penyusunan laporan. Jadi mungkin nanti tadi disampaikan Pak Khalid dalam hal pemetaannya, mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Alven, Mas Tiko, Pak Khalid. Kemudian dalam menyajikan dalam peta, itu adalah bagian dari penyusunan laporan. Mungkin Ibu Rina atau bapak-bapak yang lain juga akan memberikan sejalan dengan progres Anda atau perkembangan atau kemajuan pekerjaan Anda. Baik, jadi seperti uraian tadi, maka kesempatan pertama ini memang konteksnya adalah perencanaan pemetaan. Jadi kalau boleh saya kutip lagi dan sedikit modifikasi dari buku pedoman geologi lapangan itu, perencanaan pemetaan geologi lapangan itu adalah terutama kegiatan di studio yang menyangkut poin 1 sampai 5 itu ya.
Jadi satu adalah pengumpulan data-data mengenai keadaan daerah Medan. Saya tambahkan di situ plus analisis geomorfologi, dan itu sudah Anda lakukan bersama Mas Tiko dan Mas Alven dan dosen-dosen yang lain. Kemudian yang kedua adalah, ini saya tambahkan modifikasi dari di pedoman itu, adalah pengkajian konsep dan pengetahuan yang Anda perlukan. Jadi kalau Anda akan melakukan pemetaan geologi, Anda pasti harus memiliki penguasaan yang baik terhadap struktur geologi. Anda harus punya penguasaan yang baik terhadap stratigrafi. Kemudian juga analisis-analisis yang lain. Siapa yang dicoret-coret ini? 120 berapa ini? Anda yang harus menghapus nih. Jangan dicoret-coret. Ini siapa yang coret-coret ya? Saya nggak bisa hapus nih. Oke. Kecoret mungkin ya. Kemudian Anda juga perlu mengkaji laporan-laporan penelitian yang pernah ada dan berhubungan dengan daerah yang akan dipetakan. Jadi apa itu konsep-konsep tadi sudah saya sampaikan. Pengetahuan juga bisa menyangkut pengetahuan di kegiatan outdoor begitu di lapangan, atau juga pengetahuan tentang dasar-dasar dalam geologi begitu, untuk agar Anda dapat bersikap dengan efektif dan efisien di lapangan ketika mengobservasi suatu singkapan gitu ya. Kemudian laporan-laporan penelitian geologi yang pernah ada tentang daerah penelitian atau yang berhubungan dengan daerah penelitian. Nanti akan terlihat dalam uraian saya. Jadi saya mengambil beberapa uraian tentang satuan batuan itu dari disertasi Profesor Suyono Martojoyo, Geologi Cekungan Bogor, ya, yang menyebutkan tentang atau memberikan tentang satuan-satuan stratigrafi yang tidak semua lokasi tipenya atau stratotipenya ada di daerah Padalarang. Jadi artinya itu adalah geologi Sukabumi barangkali, geologi Cimandiri, geologi Ciletuh begitu. Tetapi satuan yang sama itu diduga tersingkap juga di daerah Padalarang. Karena itu Anda tidak hanya membaca geologi daerah Padalarang, tapi Anda juga perlu juga mempelajari geologi daerah lain, di mana daerah itu menjadi referensi di dalam menentukan satuan batuan di daerah penelitian. Karena salah satu tugas utama Anda di dalam pemetaan adalah menentukan satuan peta yang adalah satuan litostratigrafi. Tidak semua satuan litostratigrafi yang ada tersingkap di daerah Padalarang itu, lokasi tipe dan stratotipenya ada di daerah Padalarang. Nah, sehingga Anda harus membaca geologi daerah yang lain demi untuk mendapat referensi agar Anda bisa melakukan pembagian satuan berdasar referensi itu. Itu ya. Yang kemudian yang ketiga, reproduksi peta topografi dan potret udara untuk peta dasar. Kalau Anda sebelum ke lapangan, Anda selalu harus membekali diri, ketika Anda ke lapangan harus membekali diri dengan peta dasar untuk bisa memplot, untuk bisa menerapkan posisi observasi Anda ke dalam peta sebagai catatan, agar kemudian itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan batuan, menarik satuan batuan, dan menyusun peta geologi. Ya. Kemudian yang keempat ini juga, karena Anda tidak melakukan ya, Anda harus tahu bahwa Anda perlu melengkapi diri nantinya dengan kemampuan yang dianggap sudah pernah Anda kerjakan. Jadi menyusun rencana dan persiapan. Rencana itu menyangkut tenaganya, siapa saja yang Anda perlukan untuk membantu Anda. Ada driver barangkali, ada supporter gitu ya, bukan untuk memberi teriakan-teriakan, tapi untuk membantu memegang meteran atau dan lain sebagainya yang kira-kira memang Anda perlukan, sambil juga sebagai kawan di dalam melakukan perjalanan, karena pasti Anda sudah tahu bahwa di dalam melakukan pekerjaan lapangan Anda tidak boleh melakukannya sendiri ya. Kita masih merasa berduka dengan kabar tentang salah seorang rekan Anda, salah seorang mahasiswa kami yang ya mengalami kecelakaan yang fatal begitu ya, menyebabkan hilangnya nyawa yang bersangkutan karena salah satunya ya, tanpa harus menunjuk kesalahan siapa, salah satunya adalah karena terpaksa
karena kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, harus melakukan kegiatan pemetaan sendiri. Nah, itu adalah suatu kondisi yang tidak boleh terjadi lagi. Jadi kegiatan pemetaan tidak boleh dilakukan sendirian. Anda harus punya pendukung, Anda harus punya rekan kerja, Anda harus punya rekan berjalan setidaknya, gitu ya. Jadi kalau Anda nggak ketemu geologis, ya siapapun, yang penting Anda tidak berjalan sendiri. Kemudian perlengkapannya dan biayanya. Tapi selain itu pasti adalah yang nomor 5, Anda harus menyusun program kerja, menyusun rencana lintasan, sesuatu yang mungkin sekarang tidak Anda lakukan, tapi sebenarnya saya kira mungkin nanti oleh Mas Alven juga akan didesain agar Anda seolah-olah menyusun rencana lintasan sendiri gitu. Jadi Anda merancang kemana arah lintasan saya dan seterusnya. Nanti akan saya tunjukkan dalam beberapa gambar. Baik, jadi sekali lagi kita berbicara tentang poin 2. Pengkajian konsep, pengetahuan yang diperlukan gitu ya. Tidak semua konsep akan saya bahas, tetapi ada yang penting untuk dalam rangka agar penjelasan tentang yang berikutnya, geologi daerah penelitian itu bisa Anda terima gitu ya. Bisa Anda rekam dengan baik gitu, bisa Anda kuasai dengan baik. Jadi yang pertama adalah dasar-dasar satuan litostratigrafi. Saya perlu sedikit kembali ke itu karena dalam uraian tentang geologi daerah penelitian nanti, unit yang saya gunakan di dalam penjelasan adalah satuan litostratigrafi, gitu ya. Karena itu saya perlu sedikit mengulas kembali apa itu satuan litostratigrafi agar Anda kemudian ketika merekam data tentang geologi daerah penelitian tidak salah merekam, karena masih saja ada yang mengkelirukan beberapa terminologi di dalam satuan litostratigrafi yang atau di dalam observasi batuan sedimen yang acap kali Anda peroleh ketika Anda melakukan pemetaan geologi. Ya. Nah, jadi sebenarnya poin yang akan saya sampaikan adalah geologi daerah Padalarang tadi, tapi saya mencoba membahas dulu dasar-dasar satuan litostratigrafi. Nah, ini saya kira dengan cepat saya tunjukkan saja sesuatu yang biasanya disampaikan oleh Pak Agus Handoyo, almarhum guru kita. Al-Fatihah buat beliau agar beliau dimudahkan dan dilapangkan alam kuburnya. Jadi beliau guru kita semua ya. Beliau sangat berjasa buat saya pribadi dan saya kira dosen-dosen yang lain juga merasakan peran yang sama dari almarhum Pak Agus ya. Baik, jadi ini petanya masih peta karang sambung ya, bukan daerah Padalarang. Anda mungkin sudah lebih menguasai daerah Padalarang karena kemarin analisis geomorfologi bersama Pak Tiko. Tetapi mungkin juga ditunjukkan oleh Mas Tiko dalam analisis geomorfologi itu Anda harus mengenal unsur-unsur morfologi yang kira-kira berhubungan dengan jenis batuan, karena itu tujuan pemetaan geologi Anda, dan kedudukan lapisan, karena itu tujuan rekonstruksi struktur itu adalah salah satu tujuan utama dari pemetaan geologi. Nah, sehingga yang pertama harus Anda olah adalah peta ini, membuat analisis geomorfologi. Kemudian darinya Anda bisa mencoba menyusun atau Anda menyusun rencana lintasan, gitu ya. Biasanya kalau di karang sambung Anda harus menyusun ini sendiri ya. Semoga sekarang juga didesain untuk Anda seolah-olah tetap menyusun ini. Jadi dari analisis geomorfologi ini Anda bisa memperkirakan kemana kedudukan lapisan, sehingga supaya Anda bisa merekonstruksi satuan-satuan batuan dengan lengkap, maka tentunya lintasan paling efisien, paling efektif, itu adalah kalau tegak lurus dengan kedudukan lapisan. Dengan kedudukan lapisan lah diharapkan, tetapi setidaknya tegak lurus dengan strike di dalam trennya. Ya. Di dalam azimutnya setidaknya tegak lurus dengan strike, boleh ke arah deep direction atau ke arah kebalikannya, boleh berjalan dari yang muda ke arah yang tua, atau dari yang tua ke arah yang muda, tidak menjadi masalah. Yang penting Anda kemudian nanti di dalam mengobservasi mampu menyatakan mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. Jadi, kegiatan pemetaan geologi sebenarnya sama halnya dengan kegiatan observasi. Sama halnya juga dengan kegiatan pengukuran penampang stratigrafi. Anda membuat lintasan, Anda menjalani lintasan, sama juga dengan kegiatan lintasan geologi barangkali. Hanya karena lintasan geologi mungkin menggunakan metode yang tertutup, maka lintasannya harus tertutup. Sementara pemetaan geologi Anda tidak harus tertutup. Sepanjang Anda membuat lintasan yang
relatif tegak lurus terhadap strike, ini strike-nya yang biru nih, kemudian ini ke sana, gitu. Maka itulah rencana lintasan Anda, dan Anda perhitungkan, barangkali di kesempatan pertama Anda akan keliru memperhitungkan. Anda menganggap bahwa satu hari saya bisa dari sini sampai ke sana gitu, ya. Ternyata sepertiganya saja belum selesai gitu ya. Nah, kalau gitu ini 3 hari, yang berikutnya 3 hari. Tidak juga. Anda harus tahu Anda harus selesaikan dalam berapa hari. Sehingga Anda bisa menyusun rencana, memperbaiki rencana, apakah Anda mempercepat Anda melakukan observasi, atau kemudian Anda merubah rencana jumlah lintasan. Karena apapun, suatu peta geologi harus Anda selesaikan pada waktu yang tersedia, maka pilihan lintasan adalah juga didasarkan pada kemampuan Anda di dalam melakukan observasi. Ya, tentunya yang lebih penting adalah data observasi yang akurat gitu ya. Bukan perkara, saya 2 hari saja sudah bisa selesaikan 30 lintasan ini. Tetapi datanya tidak akurat dan tidak bisa digunakan di dalam menyusun peta geologi. Ya. Nah, kemudian seperti biasanya yang diplot adalah nomor lokasi boleh pakai kode hari, boleh nama sungai, boleh apapun. Kemudian masukkan urutan observasi, masukkan kode apa, kegiatan apa yang Anda lakukan gitu ya. Karena bisa saja Anda melakukan di lintasan ini saya melakukan kegiatan terukur gitu. Nah, itu Anda beri kode berbeda kalau dia observasi dengan kalau dia pengukuran penampang stratigrafi. Silakan Anda berimprovisasi di dalam ini, tetapi pelajari juga apa yang sudah terjadi dan pitfalls pada kegiatan yang pernah dilakukan orang lain. Ada yang misalnya mengatakan, saya ukur dengan hari gitu. Dan saya beri kode dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi lalu kemudian ketika datanya sudah 300 titik, hari itu ternyata tidak punya kontribusi apa-apa di dalam membantu kita. Gitu. Karena tidak penting harinya apa, yang penting nama sungainya apa gitu misalnya. Tidak penting urutannya siapa yang diobservasi lebih dulu, tapi kita tahu bahwa itu posisinya lebih hulu, lebih hilir dari dalam satu lintasan. Nah, lebih tua, lebih muda. Jadi buatlah satu kode yang kemudian membantu Anda seoptimal mungkin. Ya, nanti mungkin Anda akan dilatih oleh rekan-rekan dosen yang lain dan bersama saya juga bagaimana mendesain ini supaya baik. Beberapa orang mempertimbangkan untuk membuat digit, ya, membuat grid, kemudian memberi kode berdasar grid sehingga semua kode lintasan grid, semua kode lokasi pengamatan akan dengan cepat Anda tentukan posisinya karena Anda buat dalam grid. Itu juga bagus, tetapi tentunya berarti Anda harus sangat hati-hati ketika menentukan posisinya di lapangan. Jadi jangan sampai kemudian gridnya salah, gitu ya. Menentukan lokasinya salah, maka gridnya menjadi tidak pada posisi yang seharusnya, gitu ya. Jadi itu silakan Anda kembangkan. Kemudian kegiatannya pada prinsipnya adalah setelah titik-titik pengamatan itu Anda peroleh, maka pada hari yang sama atau pada hari berikutnya atau pada satu set kegiatan pemetaan, Anda harus melakukan penentuan satuan peta, satuan stratigrafi. Ya, gimana tadi kata-kata saya, kalimat saya. Jadi ada satu kegiatan yang barangkali akan Anda lakukan berulang dan sebaiknya selalu mencoba melakukannya pada saat Anda melakukan observasi. Jadi misalnya, saya melintas di sini, atau Anda melintas di sini, kemudian Anda melihat ini menurut saya semua dari titik 1 sampai titik 20, semua satu satuan stratigrafi yang sama. Didominasi oleh batu pasir, satuan batu pasir. Maka Anda nyatakan dia sebagai satuan batu pasir. Bisa jadi setelah istirahat siang, Anda lakukan perjalanan, Anda kemudian berpikir bahwa satuan yang tadi seharusnya Anda bagi menjadi 2, atau satuan yang berikutnya ini tetap saja satuan yang sama dengan tadi. Jadi setelah Anda menambah waktu observasi, setelah Anda menambah data observasi, Anda bisa dan boleh berubah pikiran tentang satuan peta yang sudah Anda putuskan.
Karena itu tadi saya katakan, boleh pada hari yang sama, boleh pada hari berikutnya, boleh pada minggu yang sama, boleh pada satu kegiatan pemetaan, pada akhir kegiatan pemetaan, Anda mencoba melakukan penentuan satuan stratigrafi, boleh, tetapi yang paling baik adalah Anda selalu mencoba dan dimulai dari pada saat observasi. Kenapa? Karena kelebihannya kalau Anda lakukan pada saat observasi, Anda masih berpeluang untuk meninjau kembali, meskipun sebaiknya tidak begitu, gitu ya. Tidak, wah balik lagi lah, coba saya lihat lagi. Nanti sehari Anda hanya bolak-balik 2 lokasi saja karena tidak yakin dengan semua keputusan, gitu ya. Tetapi memutuskan satuan stratigrafi pada hari yang sama dengan ketika Anda lakukan lintasan, bahkan dilakukan di lapangan, itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Karena itu biasanya peta dasar itu memang di hari kesekian akan lecek karena akan belel gitu. Karena apa? Karena Anda beri warna satuan, kemudian Anda ganti lagi, Anda hapus, beri warna lagi. Itu adalah satu kelaziman. Malah untuk beberapa orang, dulu waktu saya jadi asisten atau saya diasisteni lah gitu ya, saya niru saja angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Itu kalau nggak lecek biasanya malah ditanya-tanya, malah banyak mendapat pertanyaan, kok bisa nggak lecek? Ini sekali tarik langsung benar ini gitu. Jadi biasanya itu PWI itu kalau yang kayak gitu tuh. Jadi dia dengar-dengar saja dari temennya, oh ini satuan ini, lalu terus dia tirukan gitu ya, wartawan gitu ya. Jadi kumpulkan data dari kawan sana sini sehingga Anda terhindar dari kesalahan yang dilakukan rekan-rekan Anda gitu ya. Yaitu mungkin kebiasaan yang baik sebagai politikus, tetapi sebagai geologis itu bukan kebiasaan yang baik gitu ya. Atau sebagai wartawan kalau mengumpulkan, bukan maksudnya merendahkan profesi apapun ya, tetapi di dalam kegiatan ini Anda dianggap sebagai geologis begitu, sehingga Anda punya hak, punya kesempatan, ya, punya tugas untuk saat ini untuk menentukan satuan peta. Jadi Anda bisa membuat itu, ya. Saya coba. Kemudian sudah pasti bahwa dalam plot itu harus ada simbol batuan supaya Anda gampang menentukan. Dan yang lebih penting lagi adalah kemudian dalam lintasan itu, wah saya nggak ngira ini ada animasinya dari Pak Agus, adalah bentar. Nah, oh ternyata maksudnya Pak Agus gitu. Setelah Anda putuskan begini, kemudian Anda anggap ini adalah satuan 1, ini satuan 2, jadi di lintasan pertama Anda putuskan ada 2 satuan, di lintasan kedua, hari kedua Anda tahu bahwa di lintasan pertama saya punya 2 satuan, dan sekarang saya ketemu salah satu dari 2 satuan itu, kemudian Anda tentukan batasnya, dan seterusnya, sampai akhirnya Anda kemudian hubungkan batas itu, dan kemudian akhirnya Anda bisa, setelah 3 lintasan, Anda bisa mencoba merekonstruksi satu peta geologi, yang nanti pada hari keempat boleh saja Anda perbaiki lagi gitu, kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak gitu. Nah, kemudian Anda harus menguasai bagaimana cara menarik batas ini. Ya, narik batas ini, ya ini. Satuan litostratigrafi adalah batas dalam suatu posisi struktur dari satuan itu, gitu ya. Artinya begini, kalau satuan itu terlipat, 2 satuan itu terlipat, dan satu lebih tua dibanding yang lain, maka Anda harus merekonstruksi posisi lipatan itu untuk dapat menemukan kemenerusan dari perlapisan itu. Nah, jadi wajar kan? Jadi itu bekal pengetahuan geologi struktur itu harus Anda ketahui. Jadi kita menggunakan asumsi bahwa perlapisan adalah kesamaan waktu dan suatu satuan batuan adalah unit kesamaan waktu. Nah ini yang mungkin Anda perlu lebih konseptual nanti ketika saya tunjukkan satuan litostratigrafi. Ya. Tapi sementara ini yang Anda putuskan, kemudian satuan batuan itu harus memperhatikan ini, bagaimana kondisi perlapisannya, karena Anda boleh menggunakan itu sebagai pengenal suatu satuan litostratigrafi. Ya. Anda sudah belajar stratigrafi, Anda tahu suatu satuan litostratigrafi berdasar dominasi litologi, tetapi boleh dibantu oleh kondisi perlapisannya ini. Kondisi perlapisan ini bisa perselingan,
bisa sisipan atau bisa satu litologi gitu ya. Mungkin satu jenis litologi, berselingan atau sisipan. Itu bisa menjadi clue, bisa menjadi cara yang memudahkan Anda untuk menentukan itu. Tetapi prinsipnya observasinya adalah saya ambil apa yang ada di kuliah sedimentologi sebagai pegangan. Kalau di observasi juga diberikan pegangan yang lain, saya kira juga silahkan Anda merge, Anda pertimbangkan keduanya gitu, tidak usah selalu mencari perbedaannya, yang dicari kesamaannya saja. Jadi ini 12 hal ini setidaknya hal-hal yang biasanya pada observasi batuan sedimen itu diperlukan untuk agar kita mampu menginterpretasikan proses dan lingkungan pengendapannya, gitu ya. Karena itu saya kira meskipun tujuan pemetaan tidak harus sangat spesifik menentukan proses dan lingkungan pengendapan, tetapi kegiatan observasi ini senyampang Anda di lapangan bisa Anda lakukan sehingga Anda bisa mengembangkan hasil penelitian dan pemetaan geologi Anda itu untuk satu kebutuhan analisis batuan sedimen yang komprehensif gitu ya. Jadi saya kira toh ini bisa dilakukan sambil Anda mengerjakan itu, dan di dalamnya ada juga seperti yang disebutkan Pak Agus tadi, suksesi vertikal atau dominasinya juga disebutkan, ada di sini. Suksesi vertikal mana? Variasi litologinya, suksesi vertikal gitu ya. Kontak lapisan. Kontak lapisan bukan kontak satuan ya. Bukan kontak satuan litostratigrafi. Kontak satuan litostratigrafi adalah hubungan antar satuan, yang garis hijau dan kuning tadi, batas antara hijau dan kuning. Kontak lapisan adalah kondisi lapisannya. Kontak satuan itu bisa tidak selaras, bisa selaras. Kalau tidak selaras dia bisa memotong kelanjutan strike gitu ya, kemenerusan garis strike. Kalau selaras dia mengikuti kesejajaran kedudukan lapisan. Ya. Kalau tidak selaras dia bisa memotong. Tapi kontak erosional tidak harus ketidakselarasan. Erosional itu ada dua macam, ada subaerial erosion. Kalau sungai membentuk channel itu maka dia mengerosi dasarnya. Maka bidang perlapisan dari river channel itu bidang kontak bawahnya adalah erosional. Tapi suatu erosional bisa juga submarine erosion. Jadi karena ombak mengerus di bawah sana, maka dia bisa meninggalkan suatu erosional. Tetapi umumnya submarine erosion yang karena ombak itu segera disembuhkan, healing oleh butiran yang diletakkan sesuai kecepatan yang sama dengan ketika dia mengerosi. Karena pada kecepatan tertentu, menurut Jostrom, kita bisa mentransport butiran, tapi kita juga bisa mengendapkan butiran yang lain. Karena itu cepat sekali ya disembuhkan kalau submarine erosion tipe 1 itu. Ya, sehingga yang kita perlu adalah kontak tegas. Jadi jangan main-main, wah tegas saja dah, erosional saja, itu beda. Ada submarine erosion yang tidak segera tersembuhkan, bidang erosinya tetap tersisa, yaitu kalau kita punya gravity mass flow. Submarine erosion yang karena gravity mass flow itu sangat cepat disembuhkan, tetapi tidak memperbaiki bidang erosinya, dia mengisi dengan suatu litologi yang berbeda. Jadi ada lapisan yang mungkin lebih halus, dierosi oleh gravity mass flow, diganti lapisan yang lebih kasar. Maka bidang erosionalnya tertinggal. Nah itu submarine erosion. Jadi kontak lapisan harus Anda catat dengan observasi yang hati-hati. Karena dia membawa implikasi apakah ini bottom traction deposit atau endapan traksi, atau ini gravity mass flow deposit. Jadi jangan main-main. Oh, tegas aja lah udah. Apa ini? Udah buru-buru panas ini. Keburu hujan nih. Udah tulis aja tegas atau apa gitu. Jangan. Jadi Anda lihat kalau tidak tahu tulis tidak tahu gitu ya. Ya, jadi kalau tegas tulis tegas gitu. Tapi jangan semua ditulis tidak tahu, karena ketidaktahuan yang paling tahu itu adalah di lapangan. Ketidaktahuan yang paling lemah, yaitu Anda sudah setengah tahu gitu. Itu kalau di lapangan karena Anda melihat. Jangan berharap nanti deh di kampus saya putuskan tegas atau erosional. Makin nggak tahu Anda kalau sudah nggak lihat barangnya. Ya, jadi ketidaktahuan Anda yang paling lemah itu, lemah karena itu mendekati tahu, itu adalah itu di lapangan. Jadi jangan ragu-ragu memutuskan di lapangan.
Wah, ternyata salah, Pak. Ya, itu makanya perlu banyak belajar. Ya, ini satu item saja ya, saya sebutkan kontak ini karena sangat sering Anda, maaf, quote in quote sembarangan ini. Wah, berangsur aja lah gitu. Berangsur, maknanya lain lagi. Berangsur itu berarti ada satu energi yang lebih lemah, suatu kecepatan sedimentasi yang lebih lemah, suatu rejim aliran yang lebih lemah, sehingga kemudian dia berangsur. Tapi kalau tegas, itu artinya submarine erosion, tetapi bottom traction. Kalau submarine erosion, bottom traction, bisa nggak erosional, tidak tegas? Bisa. Kalau dia storm itu kan relatif sesaat ya, relatif terbatas waktunya. Maka bisa jadi dia menghasilkan permukaan yang erosional. Jadi hati-hati terhadap itu. Semua ada maknanya. Ya, saya ingat. Oke, sekarang satuan litostratigrafi. Semoga saya tidak terlalu lama. Jadi satuan peta kita adalah satuan litostratigrafi. Satuan litostratigrafi itu apa? Anda lihat batuan, Anda lihat dominasinya. Ya, jadi poin awalnya sebenarnya adalah dominasi. Karena itu kemarin ujian stratigrafi ada yang menjawab ciri litologi. Satuan litostratigrafi adalah satuan yang didasarkan oleh ciri litologi. Nah, itu kurang tepat itu. Ciri litologi itu adalah supplemented. Gitu. Yang pertama adalah dominasi litologi, bukan cirinya. Karena satu batuan bisa sama-sama batu pasir, yang satu cross-bedded, yang satu ripple laminated. Bisa satu satuan litostratigrafi, bisa berbeda kalau Anda anggap dia supplemented gitu. Dia pembeda memang gitu. Tapi kalau tidak, semuanya sama. Jadi bukan cirinya. Yang pertama adalah dominasi litologi, baru kemudian bisa supplemented oleh tadi keadaan perlapisan, dominasi atau ya homogen atau perselingan atau itu, dan ciri litologi yang lain boleh menjadi supplemented agar oh ini karbonatan yang itu tidak boleh, tetapi sebelumnya gunakan sesuatu yang eksak. Jadi ini harap direkam dengan baik karena nanti ada sesuatu yang keliru tentang ini. Kemudian ada satuan biostratigrafi, tapi di dalam ini kita yang gunakan adalah litostratigrafi. Biostratigrafi berdasar bisa kumpulan, bisa batas kepunahan dan kemunculan, bisa berbagai cara zonasi, tetapi di dalam pemetaan geologi yang kita gunakan litostratigrafi dan bukan biostratigrafi. Oke? Nah, ya ini unsurnya batuan, unsur bisa saja sebenarnya suatu interval ini tidak akan berdasar waktu gitu ya. Ini gambar bukunya terlanjur saya hide ini ya, saya salah juga, tapi yang ini muncul gitu. Harusnya animasi begitu. Sebenarnya yang saya maksudkan adalah begini. Ini mulai kontradiksinya. Jadi bidang perlapisan adalah bidang kesamaan waktu. Ya. Batas satuan litostratigrafi berdasar ciri dominan biasanya berakhir pada batas yang berupa perlapisan. Karena itu dia juga membatasi waktu. Tapi ingat, satuan litostratigrafi tidak ditentukan berdasar umurnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan perbedaannya bagaimana. Jadi dia berdasar ciri litologinya, bukan berdasar umurnya. Ya. Oke. Litostratigrafi ini sama seperti yang saya katakan, based on the kind of rock. Ya, ini terus terang saya ambil dari North American Stratigraphic Code, karena udah terlanjur ini yang dulu saya pakai dalam kuliah. Hanya dulu bisa untuk semua jenis batuan, sekarang saya hilangkan ini, hanya untuk batuan sedimen. Tetapi bisa supplemented by stratification atau succession. Perselingan, sisipan itu suplemen untuk bisa mudah kita membedakan. Tapi yang terutama adalah kind of rock. Ya. Batasnya diletakkan pada lithologic change. Kalau hanya satu litologi, gampang. Batasnya di situ. Tapi jangan setiap perubahan litologi Anda pasang sebagai batas satuan litostratigrafi. Ya. Kalau tidak satu litologi, maka bagaimana? Maka Anda tentukan secara arbitrer. Arbitrer itu pada sesuatu kondisi yang bisa diterima oleh siapapun dengan mudah. Gitu ya. Wah, dia ngeyel itu nggak pernah bisa menerima, ya itu yang tidak lazim lah. Yang lazim saja.
Tapi kalau Anda saya pasang di sini. Apa alasannya? Ya, pokoknya di sini ya, itu namanya Anda yang ngeyel itu, ya. Harus Anda ini, misalnya ini dominan batu lempung, ini dominan batu pasir. Disinilah yang Anda ragu, di mana batasnya. Oh, saya pakai jarak yang sama, jarak lintasan, atau ketebalan, apapun, dipasang di tengah. Maka itu beralasan. Itu termasuk arbitrer. Atau arbitrer yang lebih mudah diterima orang lain adalah ada satu ciri. Jadi misalnya tidak persis di tengah, tetapi di sini mulai hadir batu gamping. Ini dominan batu lempung, ini dominan batu pasir, tiba-tiba ada batu gamping di antaranya. Maka batasnya saya letakkan pada kehadiran batu gamping itu. Nah, itu arbitrer juga, yang semua orang mudah menerima. Nah, ingat nanti satuan peta Anda juga begitu. Anda punya data, Anda putuskan berdasar jarak dibagi 2, tengahnya, itu, atau berdasar itu. Oh, ini dalam deskripsinya, karena Anda nggak melakukan sendiri ya, dalam deskripsinya mulai hadir batu bara. Nah, oke, pasang di situ. Mulai hadir tuf, pasang di situ. Mulai hadir batu gamping. Dan tidak harus sesuatu yang dominan di satuan di atasnya. Tetapi dia bisa dilihat, bisa ditemukan, sehingga orang bisa bersepakat terhadap itu. Itu syaratnya arbitrer kan gitu. Batas negara itu juga arbitrer. Yang penting kedua belah pihak menerima, gitu. Kedua negara yang bersebelahan menerima. Ini juga begitu. Secara wajar, geologis yang lain akan bisa menerima penarikan batas itu. Nah, pada kasus Anda, yang bisa menerima adalah nanti Mas Alven, Mas Tiko, gitu ya. Saya tidak menyebut nama saya supaya yang koreksi nanti Mas Alven dan Mas Tiko, sama Mbak Mika, gitu ya. Gitu. Unit stratigrafi itu bisa non-formal, bisa formal. Semua formal dasarnya non-formal. Non-formal dasarnya adalah kind of lithology supplemented by tadi yang lain-lain lah. Ya, tidak harus hanya bedding atau perselingan atau sisipan, itu bisa supplemented karakter yang lain boleh. Ciri lithologi boleh. Itu akan selalu menjadi satuan non-formal. Wah, saya pengen formal, Pak. Boleh saja. Tapi tidak sembarangan. Syaratnya adalah belum pernah ada yang formalize satuan itu. Jadi kalau sudah cirinya apa? Cirinya gini, batu gamping, begini. Saya usulkan menjadi satuan formasi tempat misalnya namanya Padalarang, formasi Padalarang. Tapi sebenarnya ciri lithologinya itu sudah dimiliki oleh formasi Raja Mandala di cekungan yang sama, dengan ciri yang sama. Ya, Anda nggak boleh formalize itu menjadi formasi Padalarang. Anda hanya bisa merefer penamaan formalnya itu dari satuan formal yang sudah ada. Kecuali kalau belum pernah ada yang mengusulkan di situ. Oh, belum pernah ini. Saya pokoknya nggak pernah baca aja. Ya, itu yang salah. Anda nggak pernah baca, jangan. Anda harus baca. Nah, jadi begitu. Begitu bisa diusulkan, belum pernah ada yang menentukan itu, cekungannya memang berbeda dengan mungkin yang cirinya sama tapi di cekungan yang lain, maka kemudian dia bisa diformalize menjadi nama formasi. Nah, nanti penjelasan saya tentang geologi lapangan penelitian itu didasarkan pada nama-nama formasi yang terdapat di Padalarang. Oh, berarti satuan peta saya harus non-formalnya itu? Tidak harus. Karena apa? Karena satuan itu diusulkan, suatu satuan lithostratigrafi itu bisa diusulkan kalau bisa diikuti kemenerusannya pada skala peta regional. Ya. Nah, skala peta regional bisa jadi berbeda dengan skala peta Anda. Jadi artinya di dalam satuan lithostratigrafi yang formal, yang skalanya regional itu, bisa saja sebenarnya terdapat banyak satuan lithostratigrafi yang bisa dipetakan dengan skala peta Anda. Kalau bisa dipetakan dengan skala peta Anda, maka Anda boleh saja menyatakan non-formal dari itu. Malas lah Pak, nggak bisa disusulkan formal juga. Ya jangan gitu, belum tentu. Karena begini, suatu satuan formal itu bisa saja memiliki anggota bila seseorang berhasil memetakan
sesuatu yang berbeda dengan ciri umumnya. Misalnya formasi Raja Mandala ciri umumnya itu batu kambing. Ternyata di tengahnya Anda bisa memetakan suatu satuan yang didominasi batu lempung yang memang secara regional berada di tengah formasi Raja Mandala. Maka Anda bisa propose itu sebagai anggota. Jadi anggota itu bukan karena junior jadi anggota, bukan. Anggota itu adalah karena ketika sesuatu diformalize, ternyata di situ sudah ada formasi yang penyebarannya di tempat yang sama dan yang akan Anda usulkan itu berada di tengahnya, gitu. Berada di dalam penyebaran itu. Maka kemudian dia jadi anggota. Itu hanya just matter of nama saja karena sudah terlanjur diusulkan dari formasi. Artinya sebenarnya bukan saya minta Anda mengusulkan anggota, tetapi artinya sangat besar peluang Anda membagi satuan batuan, satuan litostratigrafi yang lebih rinci dan dengan penyebaran yang berbeda karena berada di dalam misalnya formasi Raja Mandala, misalnya formasi Citarum. Ya, sepanjang memang itu bisa ditemukan dalam observasinya, sepanjang itu memang bisa diikuti dalam skala peta Anda ini. Skala peta Anda kan pasti skalanya berapa Mas Alfred? 25.000 ya? 12,5? 12.500? Mas Tiko, Mas? Antara 25.000 sampai 25.000 sampai 5.000. Oh, sampai 5.000 malah kan? 50.000. Kayak 25.000 ya Mas ya? Oh, 25.000 kecil sekali ya? Ya, semoga lah. Ya. Jadi 25.000 itu pasti sangat bisa jadi, bukan pasti ya. Sangat bisa jadi Anda bisa menyatakan satuan litostratigrafi yang berbeda. Itu penting itu. Supaya jangan, wah yang penting sama dengan peta itu. Anda yang penting sekarang bisa snapshot lah petanya nanti. Karena petanya terpaksa saya munculkan nanti. Ya. Itu ya. Oke, tingkat-tingkat nggak terlalu penting. Nah, ini ada ini nih. Ada istilah yang banyak Anda kenal gitu ya. Yang kemudian nanti membuat perkeliruan. Jadi ini ada formasi Cibulakan, atau ini ada formasi Batu Raja, ada formasi Saguling. Terus ada simbolnya begini. Anda tahu kalau ini simbol perubahan fasies. Nah, nanti akan saya bahas sedikit fasies itu apa gitu ya. Anda kenal perubahan fasies. Wah, berarti satuan litostratigrafi itu fasies. Nah, ini kita tinjau dulu sebentar. Ya. Fasies. Fasies is a body of rock characterized by a particular combination of lithology, physical, biological. Gampangnya itu sebenarnya suatu batuan atau kelompok batuan yang bisa dibedakan berdasar karakteristik fisiknya. Fisiknya itu bisa aspek biologi, kimia, atau fisik selama pengendapan, tetapi sekarang terlihatnya sebagai fisik. Warna, kandungan fosil, apa itu kan fisik aja sekarang. Sudah jadi fisika, meskipun dulu biologi, meskipun dulu kimiawi. Ya, sekarang sudah jadi fisik. Nah, itu bisa dibedakan. Nah, wah, bisa macam-macam dong. Bisa ini cross-bedded sandstone sama flasher lenticular wavy, ini beda semua ini fasiesnya. Iya. Karena itu fasies itu multi order. Ada ordernya yang kecil, ada itu. Karena itu kalau berdasar definisinya, fasies itu bisa purely descriptive, bisa a really restricted part of designated stratigraphic unit. Jadi harus jelas batas-batasnya, atau sekedar pokoknya bisa dideskripsi. Kalau kita ambil dua ini saja, maka jelas yang bisa jadi satuan litostratigrafi berdasar litologinya adalah yang kedua saja. Yang di atas ini nggak akan bisa jadi satuan litostratigrafi. Karena dia hanya yang penting deskriptif. Beda, ya saya bedakan. Gitu. Yang satu harus jelas batas-batasnya. Harus satu unit yang jelas. Karena itu berpeluang jadi itu. Nah, yang deskriptif ini kenapa perlu disebutkan? Karena fasies itu punya tujuan untuk menyatakan lingkungan pengendapannya dan proses pengendapannya. Tujuannya adalah analisis untuk sedimentologi dan stratigrafi. Karena itu dia punya kebutuhan itu. Karena itu dia semua deskriptif yang dia pikir akan memberi
guidance menuju ke interpretasi itu akan dia bedakan gitu. Akan seseorang sedimentologis bedakan gitu. Tidak selalu dia bertujuan untuk membuat satuan litostratigrafi gitu. Padahal suatu satuan litostratigrafi bisa dalam hubungan yang berubah fasies. Jadi suatu satuan litostratigrafi itu saling berubah fasies kalau pada umur yang sama diindapkan fasies yang berbeda. Nah, pasti fasies yang terminologi kedua ini. Restricted unit gitu. Apa yang bisa jadi unit yang kedua itu? Yang bisa jadi unit yang kedua itu either architectural facies. Architectural facies itu apa sih? Architectural facies itu bagian dari suatu lingkungan pengendapan yang geometrinya spesifik. River channel, ini architectural element atau facies rumah Anda itu, elemen itu ketika pengendapannya, facies itu setelah ada batuannya. Rumah Anda itu kamar mandi, kamar tidur, kamar makan, itu berbeda-beda kan? Ukurannya beda, isinya beda. Kamar mandi ada showernya, ada kerannya, kamar tidur ada bantalnya, ada kasurnya. Tidak akan ada bantal di kamar mandi. Jadi itu berbeda architectural element. Jadi di dalam architectural element ini berisi descriptive facies. Tapi dia menyusun suatu restricted unit. Tapi in term of geometry, bukan in term of vertical, in term of lateral. Jadi ini bisa menyebabkan satuan stratigrafi yang berbeda dan saling terpisah. Hanya kemudian bagaimana dimensinya, gitu ya. Ada yang cukup besar sehingga architectural facies menjadi satuan litostratigrafi, ada yang tidak cukup besar sehingga tidak. Nah, lalu ada lagi yang disebut sebagai ini, fluvial facies association. Ini definisi yang ketiga tadi, lupa tidak kita baca dengan hati-hati. Ini abstrak. Apa sih facies apa? Fluvial. Kalau ditanya fluvial itu bentuknya apa? Oh, tergantung river channel, apa crevasse plate atau levee atau flat plate. Jadi dia abstrak aja. Tapi dia membatasi bahwa yang jelas ini bukan marine. Jadi kalau saya temukan ada foram, laut, pasti bukan bagian dari facies ini. Jadi diam-diam yang abstrak ini, fluvial facies association ini, bisa menjadi lithostratigraphic unit. Karena dia bisa menyebabkan orang mengatakan formasi Raja Mandala itu endapan laut dangkal. Formasi Bayah itu endapan fluvial. Kalau umurnya sama, ada perubahan fasies di antaranya. Tapi kalau dicari di lapangan, mana perubahan bersilang jaringnya nggak kelihatan. Karena dia bukan restricted geometry. Dia bukan geometri yang ada batas-batasnya. Dia adalah abstrak. Tapi orang begitu menggunakan itu. Dan memasang tadi di dalam kolom stratigrafi antara batu raja dan saguling sebagai perubahan fasies. That's abstrak fasies. Gitu. Ya, jadi ingat, jangan mencampur adukkan satuan lithostratigrafi dengan fasies. Karena ada yang bisa dicampur adukkan, ada yang tidak. Gitu. Jadi bahkan kalau di sini saya tunjukkan, loh, kok udah di sini ya? Tadi di mana? Ada di depan ini. Nah, ini saya tunjukkan ini. Sorry, tulisannya analisis 1. Ini satuan lithostratigrafi, satuan batu pasir. Ini satuan batu lempung. Padahal dalam satuan batu pasir ini bisa jadi fasies yang berbeda. Satu distributary channel yang bagian atas, satu distributary mouthbar. Kalau gitu saya bagi jadi 3. Ya terserah, boleh. Selama bisa dipetakan. Kalau tidak, ya nggak perlu ini. Wah, tapi fasiesnya berbeda. Tidak harus. Tidak harus suatu fasies itu menyebabkan Anda memunculkan sebagai satuan batuan yang berbeda. Karena satuan batuan kali ini kemudian menjadi satuan peta. Tapi dalam menganalisisnya Anda bisa bilang bahwa formasi Raja Mandala yang bagian atas itu adalah endapan laut dangkal, yang bagian bawah adalah endapan laut dalam. Boleh. Nah, kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena nanti Anda akan mendengar Raja Mandala itu punya beberapa fasies. Artinya apa? Artinya Anda berpeluang untuk membedakan. Oh, ini kelihatan kok, Pak, bedanya. Ini tebal-tebal, yang ini sisipan ini, batu lempungnya sisipan batu lempung ini. Jadi saya bisa bedakan. Nah,
Kalau Anda nanti dengar cerita tentang fasies, maka bisa jadi itu clue untuk satuan peta baru yang bisa Anda buat. Tetapi bisa jadi tidak. Nah, jadi nanti kalau Anda lihat publikasi, kebetulan misalnya Mas Alven misalnya yang publikasi fasies Batu Gamping Raja Mandala, jangan lalu menganggap itu peta geologi. Karena fasies di situ bertujuan menunjukkan penyebaran fasies dan nothing to do dengan satuan litostratigrafinya. Tapi suatu satuan litostratigrafi tidak harus fasiesnya berbeda atau fasiesnya sama. Bisa jadi di dalam di satuan litostratigrafi ada fasies yang berbeda. Oke? Dan suatu fasies bisa jadi begini, atas bawah. Karena itu bisa mengikuti strike penyebarannya. Jadi satuan peta. Tetapi bisa jadi perubahannya adalah geometrical. Crevasse play, natural levee, flat plane, natural levee, river channel. Jadi dia berubah fasies. Tidak bisa penyebarannya dengan mengikuti strike. Penyebarannya boleh motong strike. Oh, tidak selaras dong kalau gitu. Belum tentu tidak selaras. Perubahan fasies. Jadi sekarang ada faktor baru. Ketidakselarasan boleh motong strike, fault boleh motong strike, perubahan fasies juga boleh memotong strike. Tetapi perubahan fasies tidak harus memotong strike. Apalagi kalau peta Anda terbatas. Bisa jadi suatu fasies itu berbeda dalam hubungan stratigrafi, satu muda dan satu tua. Yang muda di atas, yang tua di bawah. Dan selalu begitu selama peta Anda dibuat. Maka sah dia menjadi satuan peta baru. Oke ya? Jadi saya nanti akan cerita Raja Mandala itu punya beberapa fasies. Saya berharap itu menjadi clue buat Anda. Tetapi jangan kemudian serta-merta, oh di snapshot peta fasiesnya, karena itulah peta litostratigrafinya. Bukan. Kalau nanti ada yang begitu, satu, Anda nggak dengarkan kuliah malam ini, gitu. Anda hanya muncul hadir tapi tidak itu, atau karena ya Anda salah, berarti nanti harus disadarkan. Misalnya dengan nilai T gitu tadi kata Pak Khalid itu. Nah, nilai itu. Semoga tidak ya. Tapi saya sangat berharap Anda bisa mengerti poin ini. Ya. Dan ya nggak perlu minta maaf kan karena saya memang ditugasi. Tapi ya nggak apa-apa juga saya minta maaf kalau wah saya sudah ngerti Pak yang ini mah cepet aja Pak yang penting tugasnya apa gitu. Ya sorry aja saya anggap baru pertama kali ikut Karang Sambung sehingga saya perlu jelaskan ini karena tampaknya ini masih menjadi permasalahan di setidaknya sebelum-sebelumnya. Nah, ya jadi lintasan, ditarik batas, kedudukan, jangan selalu mencurigai perubahan fasies, karena perubahan fasies punya dua peluang, bisa menjadi satuan baru atau bukan, gitu ya, tapi bisa jadi clue. Kemudian batas satuan litostratigrafi bisa certain, uncertain, ragu-ragu saya batasnya di sini putus-putus, aku tegas, atau not exposed karena covered by alluvial. Alluvial yang di sungai ini kan recent ini endapan yang kemarin sore ini dalam tanda kutip ya, kemarin sore. Jadi pasti menutupi semua batuan dan batas batuan yang di bawahnya menjadi tertutup oleh dia. Nah, nanti teknisnya selama Anda pemetaan akan dibahas. Oke, sekarang geologi daerah pada larang. Supaya nggak kelamaan. Nah, ini yang kiri tidak saya beri kesempatan bertanya dulu aja, biar saya selesaikan dulu. Ya. Atau ada yang mendesak ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Ini, tapi masih ada yang dengar nggak ini? Jangan-jangan saya sudah? Masih Pak, Pak. dengar Pak. Ya? Oke Pak. Nanti Pak, saya mau bertanya biar nggak terlalu Oh. jauh. Oke. Mbak Dona. Waduh, putus-putus. Mbak Dona. Sudah terdengar Pak? Sudah. Ya pertanyaan menyangkut slide-slide di awal. Oke. Bagaimana kita tahu bahwa lintasan yang kita buat itu kita akan menemukan singkapan? Oh, nggak tahu, Mbak Dona. Sorry, jawaban memang basicnya itu nggak tahu. Tetapi kita pasti dibekali oleh analisis sebelumnya, misalnya analisis geomorfologi. Analisis geomorfologi mengatakan suatu perbedaan morfologi bisa disebabkan karena perbedaan litologi. Tinggal ditambahi dominan.
suatu area yang didominasi oleh batu gamping pasti lebih menonjol sehingga elevasinya lebih tinggi, konturnya lebih rapat dibanding satuan yang didominasi batu lempung. Jadi kalau Mbak Dona jalan ke sana, dilihat dari peta geomorfologi, bertemu dengan kontras topografi, kontur, tadinya rapat, berubah jadi landai. Nah, bisa jadi itu batas satuan. Gitu. Oh, berarti dari morfologi Analisis ya, Pak? geomorfologi, ya. Itu salah satu cara. Ada cara lagi yang lain. Misalnya, dilihat bahwa lintasannya kita jaga tegak lurus dengan strike. Karena harapannya suatu satuan litostratigrafi berubah akibat dia diendapkan pada umur yang berbeda. Karena itu dia menuju yang muda atau menuju yang tua. Tapi kalau sejajar strike bisa jadi ketemu satuan yang sama terus nggak ada perubahannya. Tetapi bisa juga menggunakan logika itu. Saya pengen tahu satuan ini penyebarannya sampai di mana. Karena itu saya buat lintasan yang sejajar. Tapi lintasan yang sejajar itu tidak efektif dan efisien karena kemudian mencari kemenerusan, padahal dengan membuat dua lintasan yang tegak lurus, kita bisa memprediksi kemenerusan itu tanpa harus menjalani lintasan yang sejajar strike kan. Ya, kecuali kalau ini waktunya peta 1 kilo kali 1 kilo dikasih waktu 100 hari ya gitu ya, mungkin boleh itu. Ya cukup aja itu ya Mbak Dona. Jadi satu, kita berusaha tegak lurus strike supaya mendapat perubahan itu. Dua, kita melakukan analisis geomorfologi. Karena kerapatan kontur, perubahan tekuk lereng, dan segala macam itu adalah salah satu kemungkinan hadirnya batas itu. Oh enggak kok ini berubah lerengnya, kok enggak berubah litologinya. Ya barangkali itu dikontrol oleh struktur geologi kemudian, bukan oleh satuan litostratigrafi, satuan peta. Oke? Oke, Pak. Kalau sepertinya ada sungai, jadi kita lebih memilih Ya, lintasan. oke. Pertimbangan yang ketiga saya lupa. Biasanya kita memilih sungai karena sungai itu menoreh, sehingga dia cangkul gratis ya. Karena di daerah tropis apalagi yang di permukaan ini bukan batu kan. Yang di permukaan ini adalah lapukan batuan, namanya tanah, gitu kan. Kalau istri saya dari teknik sipil, begitu tanahnya itu ketemu batuan sebenarnya disebut basement gitu. Padahal kalau di geologi basement lain lagi ceritanya gitu. Nah itu yang di permukaan ini tanah. Nah sungai menyediakan cangkul gratis. Dia menoreh batuan sehingga kita tidak perlu berhadapan dengan tanah. Tetapi kalau Anda melakukan kegiatan di lapangan, jangan remehkan untuk mencatat kondisi tanah. Karena kadang kemudian kita nggak ketemu kontaknya antar satuan. Tetapi kita melihat perubahan warna tanah. Nah, bisa jadi perubahan warna tanah itu menjadi indikasi karena tanah yang berasal dari batu gamping dan tanah yang berasal dari quartz sandstone itu karakteristiknya berbeda. Ya, karena itu sering disebut sebagai terra rosa gitu ya. Tanah merah gitu ya. Karena litologinya mempengaruhi warna tanah. Jadi tanah juga penting. Atau kita pergi ke puncak gunung, karena kalau di puncak gunung tanah-tanah yang lapukan itu akan jatuh ke kaki gunungnya atau bukit, maka yang di puncak adalah batuan yang segar sehingga kita bisa melihat batuan aslinya. Gitu. Ya. Begitu juga kalau pengen tahu aslinya teman, ajak naik gunung nanti kalau dia capek keluar aslinya nanti. Sama juga geologi kita ke puncak gunung supaya kelihatan batuan aslinya. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, cukup ya Mbak Dona dulu aja ya, supaya saya bisa selesaikan ini. Nanti kemalaman saya dimarahin Pak Khalid nanti. Oke, jadi ini yang kiri stratigrafi regional cekungan Bogor. Ya. Daerah Padalarang itu berdasar analisis yang sudah dilakukan Siono Martojoyo, Profesor Siono Martojoyo, guru kita semua. Ya, guru saya paling tidak jelas bapak saya, guru saya dan ya mentor gitu ya. Itu daerah Padalarang adalah bagian dari cekungan Bogor. Nah, sehingga
ada satuan-satuan ini yang kalau kita lihat di kanan, ini adalah stratigrafi daerah Padalarang, ya, disusun oleh tim FITB ITB. Di dalamnya ada Mas Tiko, ada Mas Alven, ada rekan-rekan yang lain banyak. Begitu. Satuan batuannya adalah ini, Bayah, Batu AC, dan ini adalah hasil interpretasi satuan petanya ya. Jadi Anda boleh saja kemudian nanti berbeda. Oh ini bukan bayang, ini kelihatannya apa? Oh ini bukan batu AC, kelihatan yang lain dengan pengetahuan Anda. Gitu ya. Bayah, Batu AC, Raja Mandala, Citarum, Saguling. Bayah, Raja Mandala, Bayah, Batu AC, Raja Mandala, Citarum, Saguling. Nah sekarang kita mulai satu persatu. Oh ini masih ada. Ya ini kira-kira petanya harus cepat kata Pak Khalid. Yang biru itu Raja Mandala, yang hijau itu Batu AC, cepat-cepat snapshot ini. Yang kuning itu Citarum, yang coklat itu Saguling. Nah yang orange di tengah itu, kiri dan kanan itu, ada beberapa debat gitu ya, ada beberapa diskusi di antara para geologis termasuk kami semua juga di dalamnya. Ada yang menganggap itu Bayah Formation, ada yang menganggap itu bagian dari Batu Aceh Formation, ada yang menganggap itu bagian bawah dari Raja Mandala yang oleh penulis-penulis berbeda disebutkan ciri-cirinya dan kemudian bisa disitir sebagai ciri yang mengisi itu. Nah, karena itu ada PR buat Anda, terutama yang kena daerah orange itu Anda yang putuskan apakah itu Bayah ataukah itu Batu Aceh menurut beberapa penulis tertentu atau itu Raja Mandala tapi yang sandstone oleh beberapa penulis tertentu. Ya. Silahkan Anda cari, apalagi sekarang tidak di karang sambung, Anda bisa googling ke sana dan kemari gitu ya. Ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah. Oke. Boleh lompat-lompat juga gitu asal tidak mengganggu orang di rumah. Oke. Pertama, formasi Bayah. Wah ya. Wah Pak, itu nanti boleh di-copy nggak PowerPoint-nya? Nanti saya tanya Pak Khalid. Mungkin supaya Anda mendengarkan nggak boleh di-copy, tapi Anda bisa cari di pustaka yang banyak. Nama Bayah diberikan oleh Koolhoven di kota Bayah. Ya, ada kecamatan di Banten Selatan sana namanya Bayah. Saya tinggal beberapa bulan di sana di tepi Samudra Indonesia gitu, di menjelang ujung kulon gitu, di Rangkas Bitung sana, di Banten, di Provinsi Banten gitu. Diberikan pada singkapan batu pasir kuarsa di kota Bayah ini sebenarnya. Ini saya kutip begitu saja, kadang kalimatnya Pak Yono sana kemari waktu situasinya mungkin runutannya berbeda dengan yang saya harapkan saat ini. Tapi kemudian nama Bayah juga diberikan untuk formasi Raja Mandala. Nah ini sudah mulai muncul kan? Oh tadi itu Bayah, itu Raja Mandala, mungkin sebabnya ini. Ya, karena Sukamto mengatakan yang di Gunung Walat Pasir Bongkok itu formasi Raja Mandala. Meskipun itu isinya batu pasir kuarsa, sama juga gitu ya. Kemudian disebut formasi Cileto. Ya. Oh, disebut formasi Bayah, padahal formasi Walat sebelumnya. Disebut formasi Cileto. Jadi yang di atas formasi Cileto di Sukabumi Selatan disebut sebagai formasi Walat di Sukabumi, di Cibadak, di Gunung Walat, ya, Pasir Bongkok. Ya, saya juga berapa minggu, bulan menginap di sana, membuat beberapa section di sana. Karena kesamaan litologi, penyusun, dan ciri litologinya. Jadi oleh Martojoyo 84, formasi Raja Mandala, formasi Walat, diganti namanya menjadi formasi Bayah. Nah itu gara-gara diganti ya, karena digantinya ini dalam konteks regional. Ada ciri yang sama, dan bukan umur, karena ciri. Ya. Dan posisi stratigrafi, oh ya saya lupa, umur bukan pembeda satuan litostratigrafi, tapi posisi stratigrafi pembeda. Ini posisi stratigrafinya sama-sama di atas formasi Cileto. Sama-sama di bawah formasi Batu Aceh. Karena itu diberi nama formasi Bayah. Tapi mungkin berbeda di dalam umurnya. Umur tepatnya gitu ya. Tapi posisi stratigrafinya tertentu dan tetap. Dan sama. Ya. Tapi itu pun menyebabkan nama-nama yang kemudian berubah. Ya, nah ini menyebabkan Anda nanti harus googlingnya berpikir, terutama yang ke bagian daerah yang orange tadi. Semoga Anda tidak snapshot ya, karena snapshot itu nanti kurang bagus lah pengaruhnya.
Apalagi kalau ternyata saya puzzling gitu jadi berbeda ya. Ketebalan formasi bayah ini juga menjadi reference, barangkali nanti Anda perlu menggunakan jembatan keledai ketebalan ini sebagai, harusnya sudah berubah nih satuannya nih, gitu ya. Itu sekitar 1.500 meter, wah tebal nih. Tapi ada yang mendapati sekitar 700 meter di Sungai Cimandiri di dekat Kota Bayah, Cimandiri Letik sebenarnya namanya ya. Saya flying camp itu Cimandiri itu sungainya kecil, tapi di tengah sungainya ada bongkah-bongkah yang sebesar rumah. Jadi saya perlu membuat lintasan itu, saya pikir ini selesailah satu hari ini. Ternyata jaraknya pendek, tapi sungainya tidak bisa dilintasi dengan mudah. Karena boulder yang ada di dalam sungainya itu sebesar rumah. Jadi manjatnya juga susah, lewat pinggirnya juga jauh gitu. Jadi itu Sungai Cimandiri Bayah ya. Ada Sungai Cimandiri yang lain di Lembah Cimandiri ya, beda. Ini Sungai Cimandiri yang di Bayah. Itu sekitar 700 meter, saya ketemu sekitar hampir 1.000 meter gitu ya. Dan fasies yang sama sekali tidak pernah dinyatakan orang lain, saya temukan yang lebih gravity mass flow deposit begitu di bagian paling bawahnya, tapi bukan ciri Ciletuh ya. Ciletuh adalah gravity mass flow deposit dan Bayah seharusnya tidak, tetapi itu bagian bawahnya saya temukan seperti itu. Oke, di selatan Gunung Walat disebut di sekitar itu juga di Pasir Bongkok ini. Ungkapan morfologinya ada kayak gitu juga, mungkin bagus juga untuk referensi Anda. Biasanya perbukitan bergelombang, gitu. Beberapa menunjukkan ekspresi monoklin, ada hopek yang kelihatan. Nah, mulai Anda tandai, oh ini berubah dari bergelombang menjadi landai gitu. Nah, mungkin berubah satuan gitu ya. Lokasi tipe di situ mungkin Anda tidak terlalu care. Lokasi tipenya di Sungai Cimandiri yang saya ceritakan batuannya segede rumah itu ya. Tetapi salah seorang kakak kelas Anda gitu ya, perempuan gitu, dengan cerita itu justru membuat sungai itu menjadi lintasannya gitu ya. Karena dia memang adiknya Mas Tiko itu memang kurang kerjaan sekali. Kalau ke lapangan tasnya lebih gede dari badannya. Oke. Singkapan terbawah formasi Bayah itu dengan kontak dengan Ciletuh. Oh ya, bagian atasnya di Cimandiri, bagian bawahnya. Jadi ini suatu kondisi yang khusus. Lokasi tipenya atau stratotipenya ada dua, bukan lokasi tipe, stratotipe. Anda tahu kan bedanya lokasi tipe dengan stratotipe? Ya kalau nggak tahu nanti tanya, siapa tahu ada tesnya. Stratotipe formasi Bayah di Sungai Cimandiri dimulai dengan endapan batu lempung, batu pasir kuarsa, karena tidak ada bagian paling bawahnya itu. Sedangkan di mengandung batu bara. Sedangkan di Ciletuh bagian bawahnya itu apa nih? Nggak disebutkan. Oh ya, ini masih bagian atas terus. Jadi mengandung batu bara, batu lempung, batu pasir, kuarsa, perselingan, gitu. Cross-bedded gitu ya, silang siur, batu lempungnya karbonan gitu. Nah ini tampak menjadi cirinya suatu floodplain dari fluvial, river channel dari fluvial, maka kemudian formasi Bayah bagian atas ini dianggap merupakan endapan sungai bermeander gitu. Yang dalam observasi saya, dalam analisis fasies yang saya buat, ini bagian tengah. Karena bagian atas formasi Bayahnya sudah mulai transition non-deltaic gitu ya. Jadi ada atas, ada bermeander di tengahnya. Nah, yang di bawahnya adalah ini. Sungai Tranyam, konglomeratan gitu. Ya, yang di tengah dan di atas karbonan dan hadir batu bara, yang paling bawah adalah Sungai Tranyam. Nah, ini saya mulai ceritakan, fasies Bayah ada 3, bawah, tengah, atas. Nah, bisa jadi ini satuan peta gitu. Tapi bisa juga kemudian dia berubah fasies atau tidak restricted unit karena yang namanya braided dan bermeander itu tidak ada batas geometrinya. Yang ada batas geometrinya channelnya. Nah, jadi hati-hati untuk membaca clue ini. Ini contohnya. Oke ya, Bayah, kemudian batu Asih. Batu Asih
diambil dari desa di Sukabumi, Cibadak. Ketebalannya 111 meter. Di Saguling ini termasuk daerah Padalarang. Anda tahu kan? Minimum 400 meter. Kok minimum? Yang bisa jawab nanti minta hadiah ke Mas Alven. Kok di Saguling kok minimum ya? Kenapa? Nah, yang bisa jawab nanti minta hadiah sama Mas Alven. Formasi Bayah, batu ase menunjukkan morfologi yang rendah karena didominasi oleh batu lempung. Nah, ini pertanyaan Mbak Dona tadi. Nah, ini ciri-cirinya ini. Oh, itu lembah itu kemarin di sana. Wah, mungkin batu ase. Tapi nggak ada singkapannya. Ya, ada kok sedikit di sungai kecil itu ada gitu. Di bekas galian apa gitu ada. Ya. Stratotipe di lokasi tipenya juga terdiri dari batu lempung keras, padat, sering napalan. Ya, sering napalan ini saya ambil dari Pak Suyono, tidak sempat diedit. Beliau berkali-kali menyatakan kata sering begitu. Sering napalan, beberapa sisipan tipis dan apa? Mungkin di dalam conversation dulu itu KBBI kan mungkin belum ini ya. Jadi yang namanya siltstone itu di Indonesia kan lanau, sandstone di Indonesia kan pasir gitu. Padahal pasir itu sand, ukuran butir kan. Jadi Anda harus sebutnya batu pasir gitu. Jadi beberapa sudah saya sisip-sisipin, tapi kalau ada. Bukan untuk menyatakan kekurangan itu ya. Saya yakin ini soal EYD ini ya, kan karena beliau menulisnya pada awal-awal itu dan dengan bekal yang mungkin riset-riset yang sebelumnya memang tidak dalam konteks yang sekarang Anda harus sesuai dengan KBBI ya. Namanya bukan EYD lagi. Dulu namanya EYD justru saya. Sekarang namanya KBBI. Formasi batu udah ya. Batu lano pasiran ada juga sisipan. Terdiri dari kuarsa dan rijang. Yang ini tadi formasi Bayah itu terdiri dari mana itu? Ada tadi saya tulis. Terdiri dari quartz, terdiri dari mineral berat, terdiri dari feldspar, ada kayak gitu. Wah, kehapus sih. Oke, kehapus. Semoga tidak tiba-tiba muncul di sini. Bagian atas bersifat napalan. Lebih napalan. Berarti Anda tahu kalau lebih napalan itu kemungkinan laut, dangkal atau dalam, Anda pikirkan carbonate compensation depth gitu ya. Karena kalau ukurannya halus ya kemungkinannya suspension atau chemical precipitation terlibat di dalamnya. Nggak ada soal kalau dia plastik ya, plastik karbonat sih bisa ditransport kemanapun gitu ya. Ya, sepanjang dia tidak habis dissolving ya tetap bisa menjadi endapan batu gamping. Tapi kalau halus, mulai Anda pikirkan ada kemungkinan terkait dengan chemical precipitation sehingga ada namanya carbonate compensation depth, tapi biasanya tidak terlalu dalam ini. Tapi yang bawah warnanya umumnya abu-abu kehitaman, getas menyerpih. Ya. Oh bagian atas, bagian bawahnya yang kehitaman di atas. Jadi napalan tapi abu-abu kehitaman, reduksi atau oksidasi, ya mulai Anda pikirkan itu. Bagian bawah ada sisipan batu pesir itu tadi, sisipan lempung yang tebal. Jadi transisi ya dari walat, dari formasi Bayah ke batu ase itu berangsur makin sedikit batu pasirnya dan kemudian makin tebal batu lempungnya. Persis kayak outcrop yang di New Mexico tadi yang sebagai contoh pertama. Jadi berangsur, jadi posisikan secara arbitrary ya. Anda boleh berbeda dengan orang lain. Tidak semua pasang batasnya dengan batu ase di situ, semua di situ gitu ya. Batas atas dengan walat itu oke. Di Gunung Walat ada juga kondisi di mana formasi Raja Mandala langsung berada di atas formasi Bayah. Ya. Artinya sebagian Bayah dan batu ase berubah fasies karena ada Raja Mandala tidak di atas batu ase tapi di atas Bayah. Ya, jadi catat dengan cara begitu. Anda tahu clue-cluenya yang penting apa? Hubungan formasi ini adalah perubahan fasies, tetapi Martojoyo mengatakan di Raja Mandala
Oh, di Sukabumi nih saya yakin. Hubungan formasi batu ase dengan Raja Mandala bagian bawahnya pasti kan itu perubahan fasies. Karena suatu tubuh karbonat bisa punya limitasi geometri gitu. Sehingga di sisi lainnya mungkin ada napal karena bagian atasnya napal. Oh, berarti bagian atasnya kenapa napal? Karena berubah fasies dengan karbonat, sudah mulai ada carbonate platform. Jadi klastiknya mulai yang halus sampai ke lokasi yang lebih dalam, sehingga berubah fasies menjadi formasi batu ase. Nah, yang begitu-begitu saya harap sudah mulai jadi clue. Pasti Anda nggak boleh ngantuk untuk bisa menemukan clue-clue itu ya. Umurnya ini mungkin Anda toh tidak akan diminta menentukan umur. Nah, ini kemudian yang rada panjang. Kenapa panjang? Karena materinya bahkan 10 slide lebih, 10 kali dari slide yang ada di sini. Jadi ya saya kesulitan juga memilah, tetapi sudah saya lakukan ya. Insya Allah membantu Anda. Jadi Raja Mandala itu kalau ada orang bertanya pada larang, maka apa yang diceritakan orang itu terkait dengan hadirnya batu gamping formasi Raja Mandala. Ya. Jadi ini perbukitan utara, Pancana, ini itu Gua Pawon dan di atasnya itu apa? Stone Garden. Ini ada perbukitan selatan, gitu ya. Ini fotonya saya ambil dari Pasir Batu Nunggal namanya, ke arah Gunung Gua, gitu. Ke arah timur ini. Artinya Pasir Batu Nunggal itu di jalan menuju Gunung Gua, bukan ke arah Gunung Gua. Arahnya ke timur, jadi ini melihat timur, makanya perbukitan utaranya adalah ini, Pancana, Pawon, Masigit. Ya utara selatan nggak apa-apa Pak. Loh ini saya beri clue, ini ada nama gunung-gunungnya ini. Kan nanti Anda, lokasi Anda ada gunung-gunungnya ini. Ini Pasir Pabiasan, Gunung Bende, ini perbukitan selatan. Nah kalau dilihat dari timur, ini perbukitan selatan, ini Bende Pabiasan tadi sama. Ini perbukitan utara, Pancana, Masigit, Gunung Pawon, Gua Pawon, gitu, Gunung Ketu, Gunung Bengkung, ya. Kemudian di sini Cikamuning. Ini Bengkung di sini, Cikamuningnya di belakangnya Ketu, di sampingnya gunung, di belakangnya Gunung Bengkung ini, yang ada towernya ke belakang lagi. Itu yang paling utara. Pertama disebutkan oleh Martin, Harting, Leopold van der Voort, banyak sekali, kok tidak sebanyak yang tadi. Ya kok lebih banyak dari yang tadi? Ya karena batu gamping. Ya. Karena batu gamping. Batu gamping dari dulu bisa dipakai untuk membuat mulai tegel sampai dinding, tegel sampai ke kosmetik. Makanan ternak juga bisa cuma dari itu. Jadi di negara manapun di dunia selalu menimbulkan perhatian gitu ya. Dan 70% reservoir giant di dunia. Ya, jadi kalau di Indonesia sekarang yang dominan masih silisik-klastik. Batu gampingnya belum mendominasi. Kalau Anda suka dengan kata-kata Indonesia kan beda gitu, maka ya kemudian tenang saja. Tapi kalau Anda mengatakan kalau gitu masih banyak dong batu gamping yang belum ditemukan. Nah, itu maka Anda kemudian memberikan perhatian juga kepada batu gamping. Jadi lokasi tipe di situ, hipostratotipe berarti ada yang tidak lengkap. Makanya ada hipostratotiponya. Formasi batuannya adalah selaras, tapi ada yang berubah fasies tadi kan. Formasi jatuhnya juga selaras. Selaras kalau ini tidak ada penjelasan apa-apa. Batu gamping tersusun oleh fasies yang bervariasi, mencerminkan perkembangan carbonate platform. Tetapi juga saya temukan ternyata bukan hanya mencerminkan perkembangan sebuah carbonate platform, tetapi ternyata disebabkan oleh perpindahan carbonate platform. Nah, jadi saya tambahkan ini. Sebelumnya hanya dianggap sebagai perkembangan ini. Kenapa begitu? Ini contohnya. Carbonate platform itu apa? Platform itu adalah suatu area, environment gitu, yang didominasi oleh endapan karbonat. Boleh plastik, boleh kimiawi, boleh biogenik. Tetapi Anda tahu dalam kuliah sedimentologi, tidak ada plastik keluar kakinya terus jadi biogenik. Jadi penyebab semuanya pasti biogenik. Ayam sama telur duluan mana gitu,
ayam, telur sama ayam duluan telur. Kalau karbonat selalu mana yang duluan? Biogenik dulu. Nah, biogenik itu menyusun suatu terumbu. Terumbu adalah suatu endapan batu gamping yang in growth position, yang dibentuk secara biogenik akibat adanya ekosistem yang didominasi oleh biota yang bercangkang atau berkerangka karbonat. Nah, setelah ada platform, setelah ada terumbu atau disebut reef, maka kemudian bisa terbentuk platform kalau reefnya ini tumbuh dengan baik. Karena dia bisa mengirim plastik ke seluruh area, sehingga di sekitarnya menjadi endapannya didominasi batu gamping, karena itu sekitarnya pun termasuk sebagai carbonate platform. Nah, jadi bedanya platform dan terumbu adalah ini. Ya, oke. Jadi platform karbonat setidaknya ada yang land attached atau isolated. Kalau land attached itu ke arah dangkal pasti berubah menjadi darat. Karena itu nanti Anda baca ciri-cirinya, ada pencampuran material terrigenous dari darat, ada quartz-nya, ada begitunya gitu. Ada yang isolated, jadi tidak attached ke land, sehingga mungkin tidak ada pencampuran seperti itu. Apa urusannya campur-campur? Ya, berarti bisa nanti disebut oleh orang berbeda fasies. Kalau bagian ini tercampur sama bagian ini tidak. Kalau berbeda fasies, bisa saja geometrinya restricted unit, kemudian menjadi satuan lithostratigraphy. Tapi bisa jadi tidak, hanya deskriptif. Nah, jadi Anda harus mengerti pengertian fasies. Nah, dan ini contoh yang isolated, begitu nama-namanya ini. Saya mencoba menyusun untuk Raja Mandala deskriptif unitnya. Jadi deskripsi fasiesnya saya susun. Kemudian deskriptif fasies itu menyusun suatu depositional fasies. Suatu architectural fasies lah. Kalau mau saya sebut gitu. Sebenarnya nggak arsitektural, karena nanti arsitekturalnya masih ada lagi di dalamnya. Ada yang rival, ada yang bukan. Gitu ya. Tapi dalam kasus ini, dengan kelengkapan data yang ada di Raja Mandala, ini saya anggap sebagai architectural fasies, saya anggap sebagai fasies association, paling tidak pasti benarnya kalau fasies association, dan dia disusun oleh beberapa descriptive unit. Ini clue buat Anda. Jadi kalau Anda temukan ada satu asosiasi tertentu, maka ini adalah restricted unit yang bisa jadi menjadi satuan peta yang berbeda. Tapi coral bondstone dan coral floatstone adalah descriptive unit, pasti tidak menjadi unit peta. Tapi kalau Anda, oh ini saya hanya mengatakan sesuatu yang didominasi itu, boleh saja. Atau bisa saja suatu restricted unit, suatu asosiasi fasies itu sangat didominasi oleh salah satu dari ini. Sehingga begitu Anda ketemu itu coral bondstone, pasti platform margin reef. Boleh juga. Seperti ini nyatanya begitu. Jadi begitu ada yang bondstone, ini umumnya adalah platform margin reef. Sementara yang lainnya umumnya didominasi oleh klastik. Jadi kalau yang biogenic dominan, in growth position, maka biasanya itu platform margin reef. Jadi asosiasi fasies ini. Itu clue-nya. Ini saya coba ceritakan saja bahwa Profesor Kusuma Dinata dan Siregar, maaf ini salah menulis namanya, astagfirullah, mengatakan bahwa inilah fasies Raja Mandala. Jadi satu single platform begini, yang attach ke land, karena itu ini adalah lagunalnya di sini, ini platform margin reef-nya di sini, ini slope-nya di sana, ini basin-nya yang oleh Pak Kusuma dan Siregar disebut sebagai two of slope. Sementara kalau saya mau ceritakan juga yang saya coba mengatakan bahwa ini tidak hanya one single platform. Jadi ada beberapa platform yang kemudian berpindah. Tadinya di sini, kemudian pindah ke sini, kemudian pindah ke situ, kemudian pindah ke sana. Sehingga pada masing-masing platform kita punya platform margin reef, punya platform interior, dan seterusnya. Seperti ini. Jadi ini satu gitu, ini sana. Anda mulai bisa melihat bahwa datanya pasti sama. Tidak ada yang kemudian, wah salah yang sebelumnya, nggak ada. Interpretasi terhadap penyebarannya saja yang kemudian berbeda. Tapi berarti suatu clue bahwa yang di sana
itu ada two of slope, ada slope, ada platform margin, ini juga ada platform margin. Hanya kemudian ternyata ada platform margin reef di sana yang sebelumnya mungkin tidak dideskripsi dengan tepat gitu ya, sehingga dianggap ini satu single platform. Saya anggap ini 3. Ya, ini lagi. Ini contohnya. Ini platform margin reef. Susah sekali dilihat perlapisannya, itu ciri dari suatu reef terumbu in growth position. Kenapa sulit dilihat perlapisannya? Nah, ini kok digambar, Pak, putus-putus ya, ini kira-kira gitu. Tapi batasnya tidak jelas. Kenapa? Ya karena namanya head coral itu segede head manusia. Foram biar dikasih makan banyak, whiskas atau apa gitu, dikasih makan banyak, tetap saja nggak akan segede head coral. Nah, karena itu keseragaman butir itu sulit dicapai, karena itu perlapisannya nggak nyata. Jadi kalau nanti ke lapangan atau Anda dilapangkan oleh Mas Alven, ada cirinya perlapisannya tidak terlalu bagus, barangkali ini adalah facies ini, facies association ini, atau facies ini yang mendominasi facies association ini, yang barangkali bisa jadi restricted unit. Ya. Kenapa gambarnya 2? Ini di perbukitan utara, ini di perbukitan selatan. Dua-duanya ada. Sebelumnya, yang ini dianggap semua two of slope oleh Kusuma Dinata dan Siregar. Nggak apa-apa, karena memang barangkali soal outcrop loh ya. Geologi itu kan begitu. Dulu nggak tersingkap. Sekarang apalagi Anda ke sana, batunya udah habis, ditambang semua. Ya, nggak bisa dapat data, atau malah dapat data yang segar, yang dulu tidak terlihat, gitu ya. Ya tergantung amalan lah. Sorry, joke aja nih. Ini ada di selatan ada, jadi ini ada di utara, tadi ada juga yang di selatan. Ini perbukitan selatan, ini perbukitan utara. Ini 3D modelnya. Ya. Kenapa sih pakai 3D model? Nah, nanti saya cerita lah kalau ada yang bertanya. Ini contoh, ini segede kepala lebih, ini jadi head coral dan sekitarnya, tapi ada gambar yang lebih bagus, tapi kelihatannya saya malah nggak capture. Oke. Ini coral floatstone karena ada mud, gitu ya. Anda tahu pengertian floatstone, ada lumpur karbonat, gitu ya. Sebenarnya Danem itu tidak mengenal floatstone. Semua dia sebut grindstone, packstone, atau wakestone, mudstone kalau itu klastik. Jadi proporsi lumpurnya yang menyebabkan dia kalau kurang dari 10% and grain support gitu ya, saling bersentuhan butirnya, maka dia disebut grindstone. Tidak disebut ukuran butirnya. Tapi kalau embry and cloven kemudian disebut ukuran butir. Kalau yang bergrain interaction itu tadi yang seperti grindstone tadi ukurannya kerikil kerakal, maka disebut rudstone. Kalau yang banyak lumpurnya, kalau di Danem itu either packstone, wakestone, atau mudstone, makin banyak lumpurnya. Nah, kalau di embry cloven sama, tetapi yang berukuran kerikil kerakal kemudian disebut floatstone. Karena dia mengambang di dalam lumpur karbonat. Jadi perbedaannya di situ. Nah, sebenarnya saya cenderung Danem pada saat melakukan pendefinisian ini, tapi kemudian rudstone dan floatstone itu sudah sangat dikenal. Jadi saya juga tidak sepenuhnya embry and cloven saya gunakan hanya untuk rudstone dan floatstone karena itu sudah jamak gitu ya, dikenal. Ini platy coral, boundstone, ada yang tipis-tipis sekali ini. Kalau Anda lihat gitu ya. Anda lihat ada yang tipis-tipis sekali itu. Ada yang cukup tebal gitu. Nah, nanti di yang lain ada yang sangat tebal. Kemudian yang ini foraminiferal grindstone. Jadi butirnya itu dan bukan pecahan ini. Ini foram utuh nih. Utuh kan? Nggak pecah-pecah. Nah, jadi itu contoh penamaan lithophacies. Kemudian ada platform interior. Platform interior sering disebut sebagai lagun, dan lagun itu biasanya madi. Tapi yang di sana ketemunya grindstone. Dan sangat tebal. Dan platform interior karena ada miliolit. Dan bagaimana nih? Dan berlapis. Beda dengan
Poundstone tadi, beda dengan platform margin reef. Ada plastik koralnya. Oke. Jadi ini kenapa saya pasang begini ya? Isolated carbonate platform ini. Oh, hanya mengingatkan aja bahwa ini platform margin reef, ini platform interior yang ungu. Ya. Jadi restricted unit. Tapi saya menganggap di Raja Mandala juga ada fasies yang disebut platform top. Apa itu platform top? Jangan-jangan saya ditegur kemalaman ya? Kok bunyi tutut? Bukan ya? Ditegurnya pakai ini aja di itu ya, Mas Aven. Kalau terlalu banyak. Ya, Mas Budi. Langsung aja, jadi jangan ini nggak apa-apa kan? Jadi saya menganggap ada fasies platform top. Apa itu platform top? Platform top itu ketika di atas carbonate platform yang isolated menurut saya, yang attached to land menurut Kusuma Dinata dan Siregar, itu ada yang tidak bisa dipisahkan ini. Platform margin dan ininya nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena terlalu kecil. Sehingga tidak hadir, tidak terbentuk interior itu. Ya, kalau Anda lihat ini, gambar ini, nah interior itu di situ. Reef-nya itu yang pink ini. Nah, lime sandstone itu yang kuning ini, yang jadi grindstone itu yang kuning ini. Nah, tadi saya ketemu platform interiornya isinya kuning semua. Jadi tidak ada yang madi di sini. Kenapa? Oh, bisa jadi karena kecil. Atau karena ini tumbuhnya sehat sekali. Sehingga hancurannya juga banyak gitu. Sehingga ini penuh semua gitu. Nah, tapi ada yang tidak bisa dibedakan orange dan kuning karena sangat kecil, namanya platform top. Umumnya cirinya mirip dengan platform margin reef. Nah, jadi kalau Anda lihat di tempat saya platform top, jangan kayak salah satu bimbingan saya katanya, oh ini karena muka laut naik. Bukan ini. Saya mau gambarkan dua macam aja, terus gimana? Semuanya ada muka laut, jadi saya gambar gitu, terus kata dia, itu sebabnya karena muka laut naik. Bukan karena muka laut naik. Memang ada dua macam gitu aja. Ya. Jadi dicatat pakai itu. Lo ini tadi ternyata pakai itu, pakai animasi. Sorry. Nah. Malah hilang ini. Di sini sebenarnya di platform top saya mau tunjukkan platform topnya. Ini malah nggak keluar lagi gambarnya. Jadi gunung gua, waduh sayang. Jadi itu outcrop paling spektakuler. Mas Tiko rajanya di situ karena semua rekah yang karena bersin kemarin atau rekah yang sekian juta tahun yang lalu diukur semua sama Mas Tiko, direkonstruksi dalam model juga. Itu gunung itu bukan main. Karena dia satu single big platform top gitu. Tapi karena poundstone semua dominasinya itu biasanya tile yang bagus itu, yang berlapis no bagus. Yang poundstone itu bagus. Jadi kalau Anda nanti mau jadi geologis untuk penambangan batu marmer, orang awam menyebutnya marmer ya, padahal batu gamping, maka Anda cari yang poundstone. Karena itu biasanya jadi marmer yang bagus. Nah, di situ tempat penambangan poundstone sangat besar, sangat sistematik, dindingnya itu sehingga kalau PPS di situ mili by mili, gitu ya. Itu adanya Mas Tiko tadi, Mbak Kanya yang saya ceritain yang ngambil section di Bayah tadi, itu waktu bantu juga, wah ini milimeter by milimeter, dia udah ngeluh, padahal dia udah yang paling kuat itu. Ya, kecuali kalau lagi sakit ya, kuat. Terus kemudian di platform top itu merekam dengan baik karena milimeter by milimeter, sehingga saya bisa menemukan ada event-event yang dalam karbonat disebut sebagai algal blooming. Jadi algal blooming itu environmental stress buat coral. Itu alganya sampai segede-gede gini. Rhodolith ya, alganya bergelundung membentuk gumpalan-gumpalan gitu. Itu environmental stress buat coral. Tapi algal tumbuh di mana-mana, kayak alang-alang, hingga orangnya stres kan kalau rumahnya dikelilingi alang-alang gitu. Ya, bisa disebabkan karena drowning, sehingga koralnya kurang cepat survive gitu, atau bisa disebabkan karena algal blooming itu biasanya nutrisinya tiba-tiba terlalu banyak gitu. Nutrisi itu yang bisa ini hanya autotropik, alga ini autotropik ya. Oke dah, nanti cerita karbonat terlalu banyak jadi.
Yang penting ide-ide untuk Fasies. Ini platform for slope, bukan platform interior. Slope ada di mana? Ada di depannya ya. Kalau slope ada di depannya ini, platform interior di belakangnya reef. Di belakangnya platform margin, sorry. Nah, yang ini berlapis juga ini. Tapi isinya beda. Isinya selalu gambar segitiga-segitiga ini. Anda tahu apa ini? Itu adalah Brexia. Nah, Radstone kalau gitu. Nah, kebetulan di sini saya bedakan gitu. Jadi Radstone itu boleh konglomerat. Di beberapa negara malah semua yang ukurannya kerikil-kerakal itu menyudut maupun memudar disebut konglomerat. Sesuatu baru disebut Brexi. Kalau Brexiated, nah ini kelihatan Brexiated, kelihatan dia terpatah-patah, terputus-putus, terpotong-potong dalam proses sedimentasinya. Bukan karena memang butirannya menyudut, bukan. Nah, karena itu Brexia itu cirinya for slope itu. Brexia intrakelas banyak potong-potong ini ya. Ini bukan one single coral, tapi ini satu intrakelas sendiri gitu. Tapi ada juga coral dan cangkang foram yang terpotong-potong dan mulai banyak planktik karena itu lebih dalam dari platform interior. Nah, hanya Anda mungkin tidak sempat lihat, tapi kalau Anda lihat maka itu satu clue. Ya, karena di platform interior tadi ada miliolit, tapi nggak ada yang tadi foraminiferal grindstone tadi. Meskipun itu bentik ya. Nah, nanti yang Anda lihat yang planktik. Kalau ada planktik itu biasanya sudah lebih dalam, sehingga tidak banyak bentiknya, tapi dominan planktik. Nah, berarti for slope itu di tempat lebih dalam, bukan di belakang. Siapa tahu bisa jadi clue Anda berbeda Fasies. Ini hanya satu gambaran bahwa nyata di Raja Mandala itu yang sedikit menyulitkan pemeta pemula barangkali, karena ada respon to sea level change, ada sequence stratigraphic event atau cycle yang menyebabkan Fasies yang mungkin berbeda cirinya, bisa jadi satuan lithostratigraphy itu terletak bertumpukan begini, gitu ya. Oh ya nggak apa-apa kan tua muda ya, kalau tidak berkebalikan dengan posisi kedudukan lapisan nggak apa-apa. Tapi ini karena backstep begitu, jadi agak ini. Ya semoga saja Anda dalam skill Anda nanti kemudian bisa ditarik batasnya. Ya. Karena ini kemungkinan akan menjadi batas karena ini berlapis, yang ini kurang berlapis kan. Karena ini platform margin reef, ini yang di atasnya ini B ini sama dengan B itu. Jadi gambarnya nyambung ke kanan ini. Gitu. Nah, ini kotaknya lupa saya hilangkan, jadi Anda yang dapat daerah di situ langsung tahu di situ ada kayak gitu. Nah, kemudian ini ada basinnya, basin dari carbonate platform ya, bukan basin dari ini. Saya kemarin presentasi dengan Pertamina, dianggapnya saya menyebutkan laut dalam, padahal ini basin dari carbonate platform. Kalau carbonate platformnya di laut dangkal, bisa jadi ininya juga masih dangkal. Tapi kalau ininya ada pada self margin, batas terluar dari laut dangkal, ya basinalnya laut dalam gitu. Tapi bisa juga carbonate platform ini tumbuh di self, tidak di marginnya. Jadi bagian basinalnya tetap laut dangkal. Banyak contoh gitu, Heron Island ini di utara Australia itu menunjukkan bahwa basinalnya ini yang isinya turbidite, gravity mass flow deposit, turbidite and dibrite, tapi tetap laut dangkal karena slope-nya hanya dibuat oleh carbonate platform. Ya, tidak harus laut dalam. Isinya adalah turbidite and dibrite, gitu. Nah, ini juga menjadi clue buat Anda, harus hati-hati. Ini memang isinya didominasi radstone, konglomerat, Brexi gitu. Yang tipis-tipis ini didominasi oleh grindstone dan berukuran pasir. Tapi kalau Anda buat ini satu satuan, ini satuan berbeda, ini berulang lagi di situ, satuan-satuan. Jadi kayaknya ini tidak terpetakan. Kalaupun terpetakan, Anda hati-hati. Kalau ada dua satuan yang sama, tapi posisi stratigrafinya berbeda, ya harus Anda beri nama berbeda, A dan B seperti pada saat PPS. Tapi ini tidak mappable umumnya. Jadi Anda tetap harus gabung ini semua dalam satu satuan, menurut saya ya. Tapi kalau Anda bisa ikuti kemenerusannya setiap ini, ya bagus juga. Gitu. Ya. Ini yang contoh turbiditnya yang halus-halus. Jadi semua yang nonjol gede-gede ini, yang gede-gede ini. Nah, kalau ini di grouping mungkin bisa. Yang atas ini didominasi oleh radstone, yang bawah ini didominasi oleh yang grindstone. Batasnya berangsur, putuskan di mana? Mungkin di sini, ditandai dengan sesuatu. Ini yang kemarin waktu PPS tanya kalau ada fault bagaimana? Ya pasang aja ada fault.
Karena kita nggak tahu sampai merubah posisi, sampai berulang atau tidak, ya pasang aja. Oke, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Secara stratigrafi dengan Citarum di atasnya dan batu AC di bawahnya adalah selaras. Di Padalarang paling enggak di area yang saya kerjakan. Nah, yang ini di dalamnya ada sesuatu yang bisa mengaruhi itu, tetapi ya tidak saya ceritakan dulu saja. Ya. Umurnya adalah oligomyosin. Kemudian Citarum di atasnya dan beberapa berubah fasies. Beberapa ada Mas Tiko dan kawan-kawan ada satuan napal yang berbeda di sini. Saya tidak punya pemberiannya karena dia termasuk Raja Mandala juga. Tetapi Raja Mandala tapi napal. Kalau saya malah memasang di situ ada mixed siliciclastic and carbonate, ya. Mixed siliciclastic and carbonate brexia selalu di bagian atas daripada larang itu. Karena itu saya anggap bukan Citarum yang menyebabkan Raja Mandala mati, tapi juga bukan mixed siliciclastic dan itu, karena dia karbonat fasiesnya menunjukkan dia drowning gitu. Jadi sudah tenggelam dulu baru itu yang warnanya abu-abu di sini tadi. Jadi tenggelam dulu, kedatangan plastik karbonat, masih formasi Raja Mandala, baru Citarum. Jadi kalau Martojoyo sebelumnya mengatakan, Profesor Siono mengatakan bahwa karbonat ini mati karena Citarum, sebenarnya sudah mati duluan, baru kemudian Citarumnya datang. Citarum adalah gravity mass flow deposit, dengan ciri bisa batu pasir, bisa batu lano, bisa konglomerat atau breksi. Waduh, ini spasinya kok bisa beda gini. Ya, berwarna abu-abu kehijauan, microcross lamination, bukan cross bedding ya. Microcross sampai cross lamination itu performnya tetap ripple. Jadi ripple to microcross to cross lamination itu masih lazim untuk turbidite. Tapi cross bedding tidak lazim untuk turbidite. Bukan berarti tidak ini ya, saya belum pernah menemukan saja, banyak tulisan yang belum pernah menyatakan itu. Graded padding pada breksinya maupun graded padding pada batu pasirnya, uncomplete boma sikon, ada disebut begitu. Sikon boma tidak pernah dijumpai lengkap. Gitu, itu ciri dari Citarum. Kemudian di atasnya saguling, cirinya adalah didominasi yang breksi, tapi juga tetap gravity mass flow deposit sediment. Gravity mass flow deposit gitu ya. Hanya kemudian ini didominasi breksinya. Karena itu sebenarnya saguling adalah nama baru dari Citarum karena dulu dianggap semua sama. Kenapa? Karena genesanya sama. Nah itu. Padahal selama bisa dipetakan, bisa dibedakan, bisa dijadikan satuan baru. Tidak terkait dengan genesanya. Karena satuan litostratigrafi bukan satuan genesa. Adalah satuan berdasar dominasi litologi. Jadi sesuatu yang berbeda secara genesanya tetap bisa dianggap sama, sesuatu yang sama genesanya boleh juga dianggap berbeda selama dominasi litologinya kemudian bisa dibedakan. Jadi ini kebalikan dari contoh tadi yang memang saya sengajakan saya sebutkan di sana supaya Anda bisa beride untuk saguling dan Citarum karena banyak area yang kelihatannya akan bertemu dengan Citarum dan saguling. Baik, ini Bukit 125, saya bersama teman-teman Mas Tiko, Mas Alven, karena harus mengambil sampel ya. Gini, meskipun saya ditempatkan sebagai ini sendiri gitu, karena ya mungkin mereka takut saya jatuh, jadi nggak usah ikut yang tinggi-tinggi Pak, gitu ya. Ini persis di ketinggian sekitar 125-nya, tinggian maksimumnya. Ini tempat latihan Kopassus. Ambil sampelnya harus begitu. Kalau batu gamping mungkin ada kemungkinan Anda harus begini karena kadang perubahannya itu tidak bisa diikuti kemenerusannya sampai ke tempat yang datar sehingga terpaksa bukitnya dipanjat, tapi kita lakukan dengan safety first. Baik, terima kasih, saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dari Bapak-bapak, Mas Alven, Mas Tiko, Mbak Mika, Pak Khalid, atau bapak-bapak yang lain. Saya belum melihat daftar hadir, mohon maaf kalau kurang menyebutkan. Mas Pak Edi, wah Pak Edi ada dari tadi ya. Pak Edi mungkin ada, Mas Probo ada juga. Yo, yang tanyain.
Pak Duki, saya tidak ada. Monggo Pak Edi. Enggak cukup saya. Oh, gitu. Ya nanti artinya permasalahan baru muncul. Memang saya tetap maklum juga kalau Anda nggak bertanya. Saya positif thinking, saya anggap Anda sedang di warung Indomie atau Anda sedang tidur. Tapi mungkin memang karena Anda belum mengerjakan, belum diberi datanya. Belum, Pak. Oke. Malam ini mau dibagi. Ya, sehingga mungkin tidak muncul pertanyaan. Tetapi saya sangat berharap Anda mencatat beberapa hal yang dalam kasus memetakan Padalarang kelihatannya bisa menjadi kesalahan lah, pitfalls lah, gitu ya. Tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang menghasilkan peta yang berbeda. Jadi tidak ada alasan, wah peta saya harus persis dengan itu supaya benar, tidak. Karena daerah Anda nanti lebih kecil. Jadi bisa saja suatu fasies yang geometrinya terbatas, tidak menerus di tempat lain, sehingga sebagai peta fasies dia terbatas seperti tadi yang ada 3 platform apalagi pindah. Tapi karena daerah Anda kecil, ya dia bisa dibedakan. Dan normal-normal saja hubungannya atas bawah. Gitu. Atau berubah fasies. Anda lihat sejajar strike kok berubah fasies. Ya, dan ingat fasies itu ada yang restricted unit, ada yang deskriptif, ada yang lebih gede justru abstrak. Jadi yang paling kecil tidak punya batas, yang tengah-tengah punya batas, yang paling besar tidak punya batas lagi. Tapi 2 yang besar ini bisa dinyatakan sebagai perubahan fasies dalam skala regional. Gitu. Oke, kelihatannya udah ngerti semua Mas Alvin. Alhamdulillah. Pak Nuki mau tanya. Iya, Madonna. Ini tetangga ini harus tanya, kalau nggak takut dicegat di jalan. Perasaan dari peta itu putus-putus nggak sih Pak? Enggak. Iya, dari peta geomorfologi kemarin itu, Ya. kayaknya terlihat banyak intrusi ya. Oke. Maksudnya dari yang Pak Nuki jelaskan, kenapa tidak disebut? Iya, ini saya lupa harusnya tambahin, Mas Tiko. Saya memang lempar soal struktur geologi. Itu juga banyak faktor geomorfologinya karena struktur geologi. Saya lempar ke Mas Alvin sama Mas Tiko. Mas Tiko itu rekahan yang karena bersin aja diukur sama dia di Padalarang. Jadi Mas Tiko lah yang jawab lah. Pertanyaannya gimana tadi Mbak Dona? Ini intrusi yang ditanya Pak Edi lah yang jawab kalau intrusi. Nanti habis intrusi struktur geologi sampai tambahin. Ya, saya stop share ya. Pak Edi mau di-share intrusi? Kayaknya Mbak Dona belum lengkap ya pertanyaannya, Mas. Oh, ya dia bilang ada intrusi. Bagaimana menandai gitu kan? Belum ya? Ya maksudnya Pak Nuki kan menjelaskan semua itu batuannya. Belum menjelaskan intrusi. Mbak Dona komplain, Mbak Dona. Bukan komplain. Kalau ke saya komplain terus ya. Ya kalau intrusi itu Pak Edi juga kristalnya dihitung semua sudah sama Pak Edi. Intrusi di situ di belakang warung bakso ke arah Batu Nunggal itu kan. Sama Pak Edi sudah dilus-lus terus. Monggo Pak Edi cerita. Enggak, tadi Mbak Dona kalau tidak salah mengatakan bahwa di geomorfologinya banyak yang terisolasi gitu ya? Iya, seperti intrusi. Ya seperti intrusi gitu, batuan beku. Ya, tapi hati-hati Mbak Dona, kan kita bicarakan kalau geomorfologi itu kan morfologi lah, topografi itu kan dipengaruhi oleh kekerasan batuan kan. Ya. Jadi kalau dia batuannya misalnya keras dan misalnya terumbu lah, terumbu gitu kan, keras juga, bisa menonjol dia. Ya. Gitu. Karena tadi sama dengan batuan beku juga. Tuh. Ya, karena ada yang terumbu nih Pak Duki, udah cerita nggak tentang terumbu tuh? Ya. Ada, cerita. Iya, dari. Iya.
Tuh, yang nonjol-nonjol itu hati-hati tuh, jangan dibilang intrusi nantinya. Dilihat Ya, dulu meskipun batuannya. di daerah ini juga ada intrusi juga, begitu, ada intrusi gitu loh. Dan dipakai coet atau cobek gitu loh. Intrusinya dipakai cobek, bahan cobek, bagus kualitasnya. Ya, soalnya Mas Tiko juga menjelaskan ada tambang andesit gitu kalau nggak salah. Ya, Iya, betul itu di Kalau ada yang Gunung jual Manik cobek, ada intrusi di situ. Ya, di Gunung Manik namanya. Tapi udah habis ya mungkin Tiko ya. Sudah jadi Di lembah. danau. Iya, jadi danau. Sudah lama itu, saya 10 tahun yang lalu mungkin. Itu yang saya katakan yang bahan cobek gitu. Bahan inilah. Ya. Yang lain sih ada juga kalau Dona pernah lewat ke pada larang itu ada jalan yang digeser. Ada jalan yang dikupas. Ya, dikupas. Nah, itu sering longsor itu karena jalannya dipindah tuh sekarang didasarin sama batuan beku gitu loh. Jadi kuat dia. Di selatannya dipapas jalannya itu. Ke batuan beku. Ya, digeser ke utara kalau nggak salah ya, Pak Nuki Ya. Nggak ke utara sedikit gitu. Itu di alasnya batuan beku itu. Sebelum Gunung Manik itu. Ada tapi nanti ada datanya Pak Alpen ya? Terus Ada, Pak. ada ya? Ada. Ada. Jadi nanti akan diberi data deskripsinya, Mbak Dona. Jadi jangan hanya morfologi, sekarang peta geologi sudah harus menggabungkan antara peta geomorfologi dengan data deskripsi atau observasi itunya. Oh iya, baik. Singkapannya. Sehingga nanti dipadukan lah. Nah, hanya memang kemarin saya sebenarnya ingin sampaikan tapi lupa. Jadi di dalam kasus pada larang itu harus berhati-hati juga karena morfologi kadang sudah tidak lagi mencerminkan keadaan kekerasan batuan. Karena ini Gunung Pende ini karena reef, karena bounce, maka dibikin tackle, gunungnya sudah hilang ini jadi meja begini udah. Jadi morfologinya sudah nggak tahu di peta topografi sudah berubah atau masih ada gunungnya. Ya, topografinya lama, Mas. Oke, alhamdulillah kalau peta topografi lama, kejahatan-kejahatan pemusnahan gunung ini tidak muncul. Yang jelas andesitnya masih bukit. Nah, tuh andesitnya masih bukit kan berarti masih bisa ada intrusi dari analisis geomorfologi. Tapi nanti digabungkan dengan data deskripsinya yang nggak bisa menipu. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, Mbak Dona. Ya, penting pertanyaannya Mbak Dona ya. Jadi pertanyaan Mbak Dona itu karena nanti Anda harus memperhatikan lokasi pengamatan yang biasanya pada praktek sebenarnya diharapkan Anda sendiri yang mengumpulkan. Tapi karena kali ini tidak dimungkinkan, maka kami berikan data yang diobservasi oleh Mas Alven, Mas Tiko, dan tim gitu ya, dan rekan-rekan yang ikut terlibat di tahun 2000 berapa itu? 8 kayaknya, Mas. Mulai 2008 kayaknya. Wah, itu jawaban yang benar. Bukan di 2008. Saya mulainya 2003 malah. Oke. Ada lagi? Waduh. Pas bener ini minggu malam ini sebenarnya. Karena Boleh satu lagi Pak? boleh. Karena ini kan dijelaskan karbonat. Mungkin nanti fasiesnya sedetail ini nggak sih Pak, fasies karbonat gitu? Enggak. Langsung saja, boleh Mas Alven ya? Silakan Pak Niki. Ya, jadi tidak. Saya tadi hanya sampaikan bahwa fasies itu bisa restricted unit. Sehingga dia bisa menjadi clue menjadi satuan baru. Jadi pada prinsipnya pemetaan ini adalah memetakan satuan litostratigrafi. Dan satuan litostratigrafi tidak sama dengan fasies. Gitu, ya. Jadi apakah sebenarnya itu peta fasies? Ya kalau fasiesnya restricted unit bisa diikuti kemenerusannya, bisa jadi satuan peta.
ya maka peta itu akan serupa dengan peta fasiesnya. Tapi kalau ternyata dia bukan restricted unit, ya maka ya nggak harus lah. Kan peta geologi ini bukan peta fasies. Saya hanya memberi diskusi itu agar kalau nanti Anda pengen cari referensi, jangan kemudian cari referensi yang punya peta fasies. Terus dianggap itu merupakan satuan ini. Belum tentu itu restricted unit. Ini harus bisa dipetakan kalau satuan peta itu. Gitu Mbak Dona jawabannya. Oh iya, baik Pak, makasih. Ya. Di Chevron nggak ada karbonat soalnya. Ya, yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kembalikanlah ke Mas. Oh, silakan dilanjutkan dulu Mas Tiko kalau mau strukturnya. Nggak usah. Mas Alven? Saya enggak, Mas. Oh, enggak. Pasti udah mau kabur. Mas Alven mungkin atau Pak Khalid ada tambahan. Valid, Pak. Saya mau ngasih ini aja gambaran tentang pemetaannya kan mau Stop dilakukan. share saya ya. Terutama tentang daerah gitu.